Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Bunga ajaib abadi, apa itu? Xiaoyan berbalik dan bertanya. Dia jelas tidak mengetahui hal semacam ini. Dia tidak tahu tentang dunia ini. Sebagian besar yang saya tahu berasal dari mulut Lin Jing. Bunga ajaib abadi adalah sejenis bunga iblis yang dibudidayakan oleh klan iblis alien. Sangat menakutkan dan dapat menyebabkan orang kehilangan nyawa tanpa menyadarinya, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Lin Jing menggigitnya dengan lembut. Bibir, kata. Dikatakan bahwa jenis bunga ajaib abadi ini hanya dapat dibudidayakan dengan darah Raja Iblis yang aneh. Dibutuhkan ribuan tahun dan perlu menelan daging dan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bunga ajaib abadi semacam ini dapat memancarkan semacam energi yang tidak dapat dideteksi manusia. Sekali kamu menghirup aroma ini, kamu akan jatuh ke dalam ilusi sampai tubuh mati. Wajah Lin Jing sedikit pahit. Dia hanya melihat bunga ajaib abadi semacam ini di buku-buku kuno, tapi dia tidak menyangka akan muncul seperti ini. Di depannya, melihat penampilan King Tan, jelas bahwa dia juga terpengaruh oleh aroma bunga ajaib abadi, tapi dia masih memiliki keraguan dalam dirinya, hati. Jika ini benar-benar bunga ajaib abadi di depannya, mengapa dia dan Xiaoyan tidak jatuh ke dalam ilusi di dalam? Xiaoyan tahu betul bahwa dia memiliki api setan teratai murni di tubuhnya, yang dapat memurnikan energi apapun yang berbahaya bagi tubuhnya. Lin Jing juga telah meminum pil yang mengandung kekuatan api setan teratai murni sebelumnya, dan dia juga memiliki beberapa efek pemurnian di tubuhnya. Hal ini membuat mereka kebal terhadap aroma bunga dari bunga ajaib abadi ini. Xiaoyan memandang King Tan yang terjebak dalam ilusi, dan bertanya dengan sedikit aneh, maksudmu, bunga ajaib abadi ini diciptakan oleh iblis aneh. Tapi bukankah kamu bawahan iblis aneh? Mengapa mereka menyerang bangsanya sendiri? Kamu adalah bawahan iblis aneh. Seluruh keluargamu adalah bawahan iblis aneh. Lin Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika Xiaoyan mengatakan ini. Apa, bukankah begitu? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, jika aku mengingatnya dengan benar, tujuan menambang batu yang Yuan adalah untuk memasoknya ke iblis aneh, kan? Ini masalahnya, dan kamu masih mengatakan itu kamu tidak bekerja untuk iblis asing. Melakukan sesuatu. Kami memang menambang batu yang Yuan untuk iblis alien, tapi kami tidak melakukan apapun untuk iblis alien. Lin Jing mengepalkan tinjunya dan berkata, di atas sebaliknya, bibiku ada di sini untuk melestarikan yang tersisa. Manusia memilih untuk melakukan ini. Oh, ada dua pertempuran dengan iblis asing di benua Tianxuan ini. Pertempuran pertama disebabkan oleh seorang senior bernama Fuzu yang menggunakan reinkarnasi pembakaran. Dengan mengorbankan penyegelan Kaisar Iblis Aneh, benua Tianxuan memiliki waktu bernapas 10.000 tahun. Perang kedua antara langit dan bumi terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Aneh, ayahku, Lin Dong, menyerang alam leluhur dengan bantuan orang lain, tetapi pada akhirnya gagal. Nama ayahnya adalah Lin Dong, dan nama putrinya adalah Lin Jing. Nama-nama ini benar-benar asal-asalan. Xiaoyan mengeluh dalam hati, sambil bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa orang kuat alam leluhur yang dapat bersaing dengan Kaisar Iblis Aneh, benua Tianxuan kita gagal tanpa kecelakaan apapun. Ibuku dan banyak senior meninggal di sana. Selama pertempuran, mata Lin Jing sedikit meredup. Awalnya, bibiku juga bertekad untuk mati. Namun, sebelum pertempuran itu, ibuku mempercayakanku padanya sebagai bayi yang baru lahir, jadi dia ada di sana untuk tetap hidup. Petik 2. Karena bibiku relatif kuat, dan iblis-iblis aneh itu memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi mereka tidak membunuh mereka semua. Namun, untuk mendapatkan tanah untuk bertahan hidup ini, bibiku tidak punya pilihan selain melakukannya jadi. Setuju untuk menambang batu yang Yuan untuk mereka. Lin Jing menghela nafas pelan dan berkata, mungkin kamu berpikir terlalu berlebihan bagi kami untuk memperlakukan orang lain sebagai penambang, tapi itu karena kamu belum pergi ke tempat lain di mana manusia bisa Mereka semua ditawan oleh iblis-iblis aneh dan diperlakukan seperti binatang buas. Petik 2. Iblis-iblis aneh itu benar-benar bodoh. Mereka dapat memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, tetapi mereka akan tumbuh kembali ketika angin musim semi bertiup mereka tahu ini. Xiaoyan menghela nafas pada awalnya, fokus pada King Tan lagi,
Jadi, satu-satunya orang yang kuat di dunia ini adalah bibimu. Pantas saja iblis aneh itu ingin menyerangnya. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati pria ini, tapi siapa yang memintanya berhutang 1 miliar pil Xuanyuan padanya. Bahkan jika dia meninggal, dia harus memberikan barangnya terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Dia pertama kali menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi area dengan radius ribuan mil. Setelah memastikan tidak ada musuh yang mengganggu, dia siap mengambil tindakan. Setelah mendengar tentang efek bunga ajaib abadi, dia memahaminya itu agak mirip dengan racun saraf dari api racun Netherworld, tapi ilusi semacam ini bahkan lebih menakutkan jika dipikir-pikir. Jika kamu membangunkannya dengan gegabah, itu akan menyebabkan orang ini menolak dengan keras, karena sekarang dia mungkin akan melakukannya berpikir bahwa ilusi adalah realitas absolut, dan dunia di sini sebenarnya adalah ilusi. Namun, Xiaoyan telah banyak berurusan dengan ilusi, dan telah mengalami banyak ilusi yang membuat orang sulit membedakan kenyataan dari fiksi, jadi dia memiliki beberapa pengalaman dengan ilusi tersebut melahapnya. Dia duduk bersila di depan King Tan, dengan lembut mengetukkan jarinya ke dahi King Tan, dan kekuatan jiwa yang besar menyerbu tubuh King Tan. Meskipun dia telah membersihkan bunga ajaib abadi di sekitarnya, banyak kekuatan bunga ajaib abadi telah menembus ke dalam tubuh King Tan. Jika dia kecanduan ilusi dan menolak untuk keluar, dia akan menjadi seperti milikku kalau tidak, dia meninggal dalam mimpi, tapi satu-satunya perbedaan adalah dia akan bertahan lebih lama, dan apa yang harus dilakukan Xiaoyan adalah membangunkannya dengan paksa dari mimpinya. Saat cahaya putih terang menyala, jiwa Xiaoyan juga memasuki ruang ilusi tempat King Tan berada. Dia melirik tubuhnya yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat lingkungan sekitarnya, jauh lebih kecil dari kota hutan, namun masih bisa dianggap makmur. Xiaoyan hanya melihat sekali dan memastikan bahwa King Tan pasti sangat familiar dengan tempat ini. Apa yang disebut ilusi sebenarnya dibangun berdasarkan gambar pemandangan yang telah ada dalam ingatan orang, dan semua detail kota ini adalah. Itu sangat nyata, jelas sekali bahwa King Tan telah tinggal di sini setidaknya selama lebih dari 10 tahun sebelum dia dapat mereproduksinya dengan sempurna. Namun, Xiaoyan tidak berniat menyesali hal ini sekarang. Dia harus menemukan King Tan sesegera mungkin. Di ruang fantasi ini, kekuatan jiwanya sepertinya tidak mampu mencapai tingkat kekaisaran aslinya, jadi dia hanya bisa mengikuti arus orang dan menemukan jalan melalui kota kecil. Meskipun kotanya tidak besar, namun begitu merepotkan untuk mencari, tapi untungnya Xiaoyan cukup sabar, jadi dia benar-benar menemukan King Tan di sebuah rumah sederhana. Namun, tidak hanya King Tan yang ada di rumah itu, tapi juga pasangan parubaya. Meskipun Xiaoyan tidak menemukan kemiripan apapun dengan King Tan di dalam diri mereka, namun mendengar King Tan memanggil mereka berdua, kedua orang ini seharusnya adalah orang tua King Tan. Ada juga anak laki-laki yang terlihat 1 atau 2 tahun lebih tua dari King Tan. Ini pasti ayah Lin Jing, Lin Dong. Siapa kamu? Keluarga Lin Dong memandang tamu tak diundang yang tiba-tiba masuk ke rumah mereka, dan mereka semua tertegun sejenak. Hanya King Tan yang menatap Xiaoyan, dan ada momen kebingungan di matanya. Rasanya aku pernah melihat pemuda berkemeja hitam ini di suatu tempat. Inikah mimpi yang selama ini aku alami? Xiaoyan mengabaikan keheranan Lin Dong dan yang lainnya. Dia segera masuk ke dalam rumah. Di tengah ekspresi terkejut beberapa orang, dia meraih lengan King Tan dan berjalan keluar. Sudah terlambat untuk menjelaskan. Ikutlah denganku, lepaskan aku. Setelah ditarik oleh lengan Xiaoyan, King Tan juga sedikit panik. Dia melepaskan diri dari tangan Xiaoyan dan buru-buru bersembunyi di belakang Lin Xiao di belakang yang lain. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia melihat King Tan benar-benar bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Dia tidak menyadari bahwa kekuatannya dalam ilusi ini ditekan hingga ke level seorang petarung. Jika tidak, King Tan tidak akan bisa melepaskan diri dari tangannya dengan mudah. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang King Tanku? Lin Xiao dan istrinya segera melindungi King Tan di belakang mereka, dan Lin Dong juga memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sangat bermusuhan. Xiaoyan mengabaikan orang lain. Karena kekuatannya sekarang, dia mungkin akan membawa pergi King Tan dengan paksa, tetapi dengan begitu banyak orang yang menghalanginya, itu memang sebuah masalah, dan yang paling penting adalah King Tan menolak untuk mengikutinya. Nona King Tan, saya tahu akan sulit bagi Anda untuk menerima ini untuk sementara waktu, tetapi Anda harus menjelaskan bahwa dunia ini salah, dan dunia nyata masih ada di luar. Saya yakin Anda akan dapat mendeteksinya dengan kekuatanmu.
Beberapa petunjuk, jika kamu terus tenggelam di sini, itu akan benar-benar berakhir. Xiao Yan berkata perlahan. Matanya menatap Lin Xiao dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada tubuh King Tan. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan, tubuh King Tan juga sedikit gemetar. Dia merasa sangat nyata. Mungkinkah mimpi itu disebut kenyataan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, pemuda bernama Lin Dong menyela Xiao Yan. Dia bahkan ingin menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas menantang Xiao Yan untuk berduel, tetapi dia dihentikan oleh Lin Xiao. Apa yang benar atau salah? Jika kamu terus berbicara omong kosong di sini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apakah aku berbicara omong kosong? Dia seharusnya lebih tahu daripada kamu. Xiao Yan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu bisa, tidak mengatakan yang sebenarnya itu salah, tapi kamu harus tetap ingat Lin Jing, kan? Dia sedang menunggumu di luar sekarang. Kamu bisa terus menurutinya, tapi siapa yang akan menjaga keponakanmu yang berharga? Orang tuanya saat itu. Petik 2. Lin Jing. Mendengar nama ini, King Tan juga terkejut. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya menghela nafas lega. Untungnya, tampaknya Lin Jing masih memiliki peran kecil di hatinya. Selama dia terus bekerja lebih keras, dia pasti akan membangunkannya dari ilusi ini. Tapi saat ini, Lin Xiao dan yang lainnya berdiri di depan King Tan. King Tan, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dunia kita palsu dan mimpimu nyata. Konyol sekali. Percayakah kamu kebohongan yang dia ucapkan dan menganggap kami semua palsu? Tidak. King Tan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu tidak palsu. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Ayo, tapi tolong pergi. Di sini. Sebelum Xiao Yan bisa berkata apa-apa lagi, Lin Xiao segera mengeluarkan perintah pengusiran, dan Lin Dong juga memandang Xiao Yan dengan ekspresi agak tidak ramah. Selalu siap menyentuh hatimu. Nona King Tan, apakah kamu benar-benar tidak akan ikut denganku? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dari kelihatannya, meskipun Lin Jing memiliki beban di hatinya, itu masih tidak sepenting ketiga orang di hati King Tan ini. Jika tidak, dia tidak akan terlalu terikat, dan bahkan ada tanda-tanda dibujuk oleh orang-orang ini. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar dan dunia dalam mimpi adalah dunia nyata, aku tidak akan mengikutimu. King Tan menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata-kata demi kata, dunia dalam mimpi juga menyakitkan, aku tidak ingin kembali, jadi aku minta maaf, aku memilih untuk tinggal di sini. Setidaknya aku masih punya rumah di sini. Oh, sudah diduga. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa? Dia berbalik dan pergi dengan sangat tegas. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang, itu tidak ada gunanya. Mungkin justru karena dunia palsu ini terlalu indah untuk King Tan sehingga dia memilih untuk tenggelam ke dalamnya secara proaktif dan tidak mau menghadapinya realitas. Jika King Tan dalam ilusi ini masih memiliki karakter aslinya, dia seharusnya bisa mengetahui situasinya dengan cepat dan mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari ilusi ini kembali ke keadaan remaja aslinya. Pada saat itu, jelas sulit bagi seorang gadis kecil untuk menerima bahwa semua yang dilihatnya salah, jadi dia harus mencari cara untuk menambah kegembiraan. Cara terbaik untuk mematahkan ilusi adalah dengan membuat orang yang berada dalam ilusi tersebut merasakan pelanggaran, membuatnya menyadari bahwa semua yang ada di depannya adalah salah, dan dia dapat bangun secara alami. Namun, ruang ilusi yang dibangun oleh bunga ajaib abadi ini sangat kuat, dan karakter King Tan hanyalah seorang gadis remaja, jadi tidak ada rasa pelanggaran sama sekali. Terlebih lagi, meskipun King Tan benar-benar menyadari ada yang tidak beres dalam ilusi ini, dia tetap memilih untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain, dan lebih memilih jatuh cinta pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara terbaik dalam situasi ini adalah menemukan cara untuk meruntuhkan ilusi ini, yang akan memperkuat rasa ketidaktaatan jauh di dalam hati King Tan sehingga dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Sederhananya, mencari cara untuk membuat karakter palsu dalam ilusi ini melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan logika perilakunya, sehingga King Tan dapat menyadari bahwa ini semua palsu. Namun, melakukan hal itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan Xiao Yan sama sekali tidak mengenal orang lain di dunia fantasi. Dia tidak tahu seperti apa kepribadian mereka, dan tentu saja dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melampaui kemampuan aslinya. Logika perilakunya, belum lagi, dia tidak berniat menghabiskan waktu lama di sini.
Xiao Yan bermaksud untuk menyelesaikan masalah langsung dari akar masalahnya. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa King Tan memilih untuk berlama-lama dalam ilusi palsu ini adalah karena terlalu indah untuknya di sini. Dibandingkan dengan kenyataan yang kejam, banyak orang lebih memilih memanjakan diri dalam mimpi palsu. Jika demikian, maka dia hanya perlu menghancurkan lapisan keindahan ini. Jika di lain waktu, pria ini rusak, dia akan rusak, dan dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Tapi siapa yang membuatnya berhutang 1 miliar pil Xuan Yuan padanya? Dalam hatinya untuk membangunkan orang ini ketika dia berbalik. Setelah itu, kamu harus menambahkan lebih banyak uang. Dia melawan arus orang dan berjalan keluar kota. Dia berbalik dan melihat ke plakat yang bertuliskan Qingyang Kota, dan kemudian melihat ke kota yang nyaris tidak makmur ini. Sudut mulutnya juga sedikit terangkat. Ngomong-ngomong, sepertinya dia tidak berbuat banyak dalam hidup ini, membunuh desa dan keluarga karena dalam ilusi ini. Kota Qingyang ini masih agak terlalu urban. Di malam hari, kota Qingyang yang awalnya makmur telah berubah menjadi neraka di bumi. Darah dan api memenuhi setiap sudut jalan berjalan dengan tenang di jalanan kota Qingyang. Setiap kali dia melewati suatu tempat, mayat akan jatuh. Tidak peduli seberapa baik orang-orang di sini bersembunyi, Xiao Yan dapat dengan mudah mengetahui keberadaan orang itu, dan kemudian itu adalah pedang dingin yang memotong kepalanya secara langsung. Xiao Yan jelas sangat akrab dengan hal semacam ini. Belum lagi semua yang ada di depannya diciptakan oleh ilusi. Dia adalah orang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Apalagi sebuah kota kecil, di kehidupan sebelumnya, dia menumpahkan darah separuh Zhongsu. Faktanya, dengan kekuatan Xiao Yan sebagai petarung bintang 1 di dunia fantasi, akan sangat sulit untuk menumpahkan darah di kota Qingyang ini. Lagi pula, ada banyak yang disebut Master Alam Tianyuan di sini, dan para Master Alam Tianyuan itu masih ada lebih baik dari para pejuang. Dia jauh lebih kuat, tapi Xiao Yan tahu betul bahwa dia memiliki keuntungan besar dalam ilusi ini, yaitu, dia tidak akan mati. Dia tahu betul bahwa segala sesuatu dalam ilusi itu salah, jadi tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan benar-benar mati, karena semua ini tidak ada, tetapi orang lain dalam ilusi itu berbeda bagi King Tan. Orang akan mati jika dibunuh, adalah akal sehat, jadi orang lain dalam ilusi juga harus mengikuti akal sehat ini. Jika tidak, logika seperti itu akan muncul. Dan setelah benar-benar mengambil tindakan, Xiao Yan juga menemukan satu hal, dan itu adalah kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya dalam ilusi ini secara alami bukan pada level kaisar, tetapi pada level jiwa dari periode petarung bintang 1. Masalahnya ya, ketika dia menjadi petarung bintang 1, kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan alkemis kelas 4 atau 5. Di dunia ini, itu setara dengan master jimat spiritual. Oleh karena itu, dengan kekuatan absolut untuk menekan, ditambah dengan karakteristik abadi, dapat dikatakan hampir tidak bermoral di kota Qingyang, tidak ada yang bisa menghentikannya, ditambah dengan cakupan kekuatan jiwa, bahkan jika itu terlebih dahulu Xiao Yan langsung menemukan orang-orang yang bersembunyi dan membunuh mereka satu persatu. Dapat dilihat juga dari sini bahwa meskipun ilusi yang diciptakan oleh bunga ajaib abadi sangat kuat, namun jauh kalah dengan kecerdasan api racun neter. Jika hal ini terjadi pada ilusi yang diciptakan oleh api racun neter, pasti akan terjadi yang kuat di udara datang untuk menghentikannya, tetapi ilusi bunga ajaib abadi mengikuti dunia batin King Tan. Di alam bawah sadarnya, orang terkuat di kota Qingyang pada periode ini hanyalah alam Tianyuan, jadi satu-satunya penguasa ilusi sekarang, adalah wilayah Tianyuan. Xiao Yan memegang pedang panjang dan bertarung dari jalanan kota Qingyang hingga keluarga Lin. Setiap orang yang dilihatnya di sepanjang jalan terbunuh dengan mudah. Akhirnya, dia mendatangi keluarga King Tan dan berdiri di depan keluarga King Tan dia dengan brutal membunuh Lin Xiao dan 3 orang yang menghalanginya. Setelah melakukan semua ini, dia menundukkan kepalanya, melihat pedang panjang yang masih berdarah, dan berkata dengan ringan, "Tes, ini benar-benar merepotkan." "Ayah, Ibu." King Tan mengguncang mayat-mayat di tanah dengan putus asa, melihat wajah mereka masih dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan, dan tinju mereka mengepal erat, tetapi melihat dia terlihat seperti ini, Xiao Yan dia tersenyum menghina. Dia menatap mata King Tan dengan penuh kebencian dan berkata sambil tersenyum, "Jangan selalu melihatku seperti ini. Sudah ratusan kali, kamu memiliki ekspresi ini setiap saat. Ada apa, atau tidak, apakah kamu bersedia untuk bangun? Aku tahu itu selama kamu mau,
kamu bisa memulihkan semua yang ada di depanmu kapan saja, tapi kebetulan aku punya cukup kesabaran untuk bermain denganmu. Jika kamu memulihkannya sekali, aku akan membunuhmu sekali 1000 kali, aku akan membunuhmu. Bunuh 1000 kali, bagaimanapun, membunuh tidaklah sulit bagiku. Xiao Yan dengan lembut menyeka darah di pedang dan berkata dengan tenang. Ini sudah ke-351 kalinya dia menghancurkan keluarganya dalam ilusi ini. Tidak lama setelah penyelesaian pertama, lingkungan sekitarnya dengan cepat pulih. Baru kemudian dia menyadari bahwa King Tan adalah pemimpin ilusi ini waktu, tapi tidak masalah, dia mampu membelinya. King Tan pulih lagi, dan Xiao Yan membunuhnya lagi dan lagi. Karena dia ingin menikmati mimpi indah, dia mengubah mimpi ini menjadi mimpi buruk, dan kesembuhannya yang tak terbatas membuat mimpi buruk ini hampir tak ada habisnya. Tentu saja, selama proses ini, dia tidak keberatan melakukan hal lain untuk membuat pria ini semakin putus asa. Bagaimanapun, semua ini hanyalah ilusi. Selama dia bisa lepas dari ilusi, hal ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa kamu harus melakukan ini? Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, King Tan berlutut di tanah dengan lemah. Dia telah hidup dalam mimpi indah, meskipun alam bawah sadar di hatinya memberitahunya. Ada masalah di sini, tapi dia tetap memilih untuk menurutinya. Tapi kemunculan Xiao Yan dengan darah merobek semua penyamarannya. Bukankah lebih baik membiarkanku tinggal di sini saja? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu ingin bangun sendiri, atau kamu ingin aku terus membunuh? King Tan tidak menjawab, tapi Xiao Yan bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar hebat. Adegan ini belum pernah terjadi ratusan kali sebelumnya. Tampaknya setelah melihat orang-orang terdekatnya meninggal secara tragis ratusan kali, King Tan tidak lagi bernostalgia dengan apa yang disebut mimpi indah ini. Xiao Yan melihat segala sesuatu di depannya dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya permainan membosankan ini akhirnya berakhir. Namun, ketika ilusi di sekitarnya akan runtuh, cahaya putih tiba-tiba memenuhi pandangannya, penerangan cahaya, seolah-olah ingatannya telah diambil. Sebuah ingatan baru tiba-tiba muncul di benaknya, secara bertahap mengaburkan dan sepenuhnya menggantikan ingatan aslinya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas platform batu di beberapa titik, dan di depannya ada sebuah tablet batu besar. Melihat segala sesuatu di depannya, Xiao Yan sedikit bingung. Di mana tempat ini? Apa yang aku lakukan tadi? Ini, sepertinya keluarga Xiao, jadi aku sekarang. Tepat ketika dia merasakan perasaan aneh di hatinya, tablet batu di depannya tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian, dingin suara itu bergema dari telinganya. Xiao Yan, kekuatan bertarung, level ketiga. Level rendah. Istana Tiga Raja, Lin Jing memandang Xiao Yan dengan mata tertutup rapat, dan merasa sedikit cemas di dalam hatinya bahwa dia tidak mempercayai Xiao Yan. Hanya saja dia mengetahui dengan baik reputasi jahat bunga ajaib abadi. Bahkan King Tan mudah jatuh ke dalamnya, jadi dia khawatir apakah Xiao Yan berhasil membangunkan bibinya. Yang ditakutkan sekarang adalah Xiao Yan bukan hanya dia gagal membangunkan King Tan, tapi malah membiarkan dirinya tenggelam dalam ilusi. Tapi segera, jari-jari King Tan yang menutup matanya bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan kesadarannya perlahan-lahan kembali sadar. Saat ingatan yang akrab muncul di benaknya, dia juga sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dalam ilusi, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap iblis aneh. Meskipun Xiao Yan membantai seluruh kota Qingyang ratusan kali dalam ilusi, pada kenyataannya, laju aliran waktu di dunia ilusi berbeda dengan laju aliran waktu di dunia nyata, membutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk terhubung dengan kesadaran King Tan, dan King Tan sadar kembali. King Tan memandang Xiao Yan, yang matanya terpejam di depannya, dan ada sedikit kesulitan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatu dalam ilusi itu salah, dan orang ini melakukannya hanya untuk membangunkannya, dia berada dalam ilusi. Hal-hal yang dia lakukan agak terlalu bodoh. Tepat ketika King Tan mau tidak mau ingin mengajari Xiao Yan beberapa pelajaran, Lin Jing, yang telah menunggu di samping, bergegas mendekat dengan gembira dan memeluknya. Bagus sekali, Bibi. Kamu akhirnya bangun. King Tan menepuk punggung Lin Jing dengan lembut, merasa sedikit bersalah karena dalam ilusi sebelumnya, dia sepertinya sudah menyerah pada Lin Jing demi anggota keluarga palsu itu, memikirkan Xiao Yan sebelumnya.
King Tan juga menghela nafas pelan sambil memarahinya. Apa yang dikatakan pria itu memang benar. Hah, pada saat ini, Lin Jing juga memperhatikan Xiao Yan, yang matanya masih tertutup rapat. Dia berdiri dari pelukan King Tan dan menatap Xiao Yan dengan heran. Guru, kenapa dia belum bangun? Kamu memanggilnya guru. King Tan memandang Lin Jing dengan tatapan aneh. Kamu memujanya sebagai gurumu. Ya. Titik petik 2. Lin Jing mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut mengenai masalah ini. Sebaliknya, dia menarik lengan baju King Tan dan berkata, Bibi, tolong lihat, kenapa gurunya masih terjaga. Dia juga terpengaruh oleh kekuatan bunga ajaib abadi. King Tan perlahan menggelengkan kepalanya setelahnya menyelidiki dengan cermat, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh bunga ajaib abadi. Namun, ada perasaan aneh pada dirinya. Fluktuasi semacam itu, memiliki rasa reinkarnasi. Apakah itu guru menjalani reinkarnasi? Lin Jing tidak bisa tidak menebak. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu melalui reinkarnasi lagi. King Tan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, aura di tubuhnya agak mirip dengan alam leluhur. Guru sedang menerobos alam leluhur. Alam, Lin Jing membuka mulutnya dan bertanya dengan tidak percaya. Meskipun dia sangat percaya pada Xiao Yan, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menyentuh alam legendaris itu. Aku tidak tahu. King Tan tersenyum pahit, bahkan dia belum pernah menyentuh alam itu. Dia hanya merasakan aura serupa selama perang lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi dia membuat beberapa tebakan benar-benar menerobos alam leluhur, dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Apapun yang terjadi, dia tidak seharusnya takut akan nyawanya. Selama kita menunggu beberapa saat, dia seharusnya bisa bangun sendiri. King Tan menepuk bahu Lin Jing tepat ketika dia hendak mengatakannya sesuatu yang lain, wajahnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap bayangan hitam di dinding. Saat berikutnya, sosok hitam perlahan keluar dari bayangan. Tes, aku tidak menyangka kamu bisa lepas dari bunga ajaib abadi. Kamu benar-benar beruntung. Di sisi kiri wajahnya terdapat bekas luka, seperti ada yang hampir memenggal kepalanya. Aula Tiga Raja, melihat sosok gelap itu, King Tan diam-diam mengepalkan telapak tangannya. Jelas, dia tahu siapa pemilik sosok ini. Ekspresi di samping Lin Jing juga sedikit jelek. Di antara klan iblis aneh, selain Kaisar Iblis Aneh yang terkuat, ada juga 10 istana raja. Dan istana Tiga Raja ini menempati urutan ketiga di antara 10 istana raja. Kekuatannya sebanding dengan orang kuat yang selamat dari 3 reinkarnasi tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Apalagi dia harus melindungi Lin Jing dan Xiao Yan yang sedang dalam kondisi kultivasi. Hah, saat King Tan sedang menunggu, istana Tiga Raja juga memperhatikan Xiao Yan dengan mata terpejam. Saat dia merasakan fluktuasi yang datang dari tubuh Xiao Yan, matanya juga sedikit mengembun. Awalnya, aku ingin datang ke sini untuk bertransaksi bersamamu, tapi aku tidak menyangka akan mendapat panen yang tidak terduga. Aku tidak menyangka ada pria reinkarnasi tingkat ketiga yang tersembunyi di pesawatmu, dan dia juga menyentuh alam leluhur. Pada akhirnya, bahkan istana Tiga Raja, nada suaranya tidak bisa menahan rasa iri. Dia telah tinggal di alam ini begitu lama tanpa menyentuh alam itu, tapi sekarang, seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya telah benar-benar menyentuh alam itu. Ini bagaimana mungkin kamu tidak membuatnya cemburu? Dan dia juga tahu betapa merepotkannya jika alam leluhur lain lahir di benua ini. Meskipun kaisar mereka sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh alam leluhur, jika masalah seperti ini dapat diatasi, maka itu tidak mungkin terjadi, lebih baik. Sedangkan King Tan dan yang lainnya, mereka bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. King Tan juga memperhatikan pemikiran Aula Tiga Raja, dan segera memanggil senjatanya sendiri untuk melindungi Xiao Yan di belakangnya. Dia juga mengerti bahwa karena Xiao Yan benar-benar memiliki potensi untuk menerobos alam leluhur, dia harus menemukan cara untuk melindunginya, karena alam leluhur hanya dengan begitu kita dapat bersaing dengan Kaisar Iblis Aneh, dan hanya alam leluhur yang dapat menyelamatkan dunia lagi. Kamu tidak bisa menghentikanku. Melihat kemunculan King Tan, istana Tiga Raja juga sedikit tersenyum. Meskipun keduanya berada pada level reinkarnasi tingkat ketiga yang sama, dia telah tinggal di alam ini lebih lama daripada King Tan. Pemahaman tentang reinkarnasi jauh lebih dalam dari pemahamannya. Terlebih lagi, sebenarnya ada kesenjangan antara 3 tingkat reinkarnasi, tetapi tidak ada pembagian tingkat tertentu. Jika diubah menjadi pembagian tingkat benua Doki,
King Tan hanya setingkat dengan orang suci pertarungan bintang 7 waktu, sedangkan Istana Tiga Raja berada di level Do Seng bintang 9. King Tan juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Istana Tiga Raja, tapi dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan Istana Tiga Raja. Dia hanya perlu menahannya sampai Xiao Yan bangun menerobos. Keduanya akan bekerja sama, sudah cukup untuk mengalahkan Istana Tiga Raja. Jadi meskipun dia tahu dia telah dikalahkan, King Tan masih mengayunkan sabitnya dan menuju ke Istana Tiga Raja. Selama pertarungan sengit antara King Tan dan Aula Tiga Raja, jari-jari Xiao Yan tiba-tiba sedikit gemetar. Meskipun kurang dari beberapa menit telah berlalu di dunia luar, Xiao Yan telah menghabiskan puluhan tahun hidup dalam reinkarnasi kematian berulang kali, dan mengalami berbagai perbuatan yang cukup untuk menulis sebuah novel. Pertunangannya terputus, ia menjadi murid Yao Lao, ia menerobos pegunungan Warcraft, memasuki Gurun Tagore, memenangkan kejuaraan di ibu kota kekaisaran dengan nama Yan Xiao, menyelesaikan kontrak 3 tahun, memasuki Akademi Kanaan, membunuh Han Feng, menyelesaikan pengepungan 3 sekte, dan memenangkan kejuaraan Dan Hui. Memasuki makam surgawi, menciptakan aliansi Tianfu, merebut api setan teratai murni, mendapatkan warisan kaisar kuno, dan akhirnya secara spontan membakar tubuh kaisar. Kaisar Dou untuk menyegel kaisar jiwa. Ini lebih dari 10 tahun setelah pertempuran antara dua kaisar, Xiao Yan duduk dengan tenang di gunung belakang keluarga Xiao. Dia melihat pegunungan Warcraft di kejauhan, seperti ketika dia masih muda, dia bersembunyi di sini sendirian, diam-diam mencerna keluhan yang dideritanya. Namun, sekarang dia adalah satu-satunya benua Doqi. Orang kuat kaisar secara alami tidak akan seperti itu lagi, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih menyukainya untuk bersembunyi di sini dan berpikir dengan tenang sendirian. Dan setiap kali dia duduk di belakang bukit, selalu ada sesosok yang berdiri diam di belakangnya, diam-diam menemaninya hingga matahari terbenam, lalu mereka pulang bersama. Kehidupan sehari-hari yang tenang dan aneh seperti ini sudah cukup baginya berlangsung selama hampir 1 tahun, namun tidak ada satupun yang merusak perdamaian. Suner, kali ini, ketika Suner kembali ke gunung belakang, Xiao Yan, yang sedang duduk di rumput, tiba-tiba berbicara perlahan di matanya. "Saudara Xiao Yan, ada apa?" Suner tampak sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya di tahun ini Xiao Yan memecah ketenangan. Melihat gadis dengan fitur yang indah, Xiao Yan menutup matanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Saya mungkin harus pergi dari sini." "Apakah kamu akan pergi ke dunia di atas Daudi?" Dia mengerutkan bibir merahnya dan bertanya dengan samar bahwa Xiao Yan pernah menyebutkan bahwa semua kaisar Dou di benua Doqi menghilang karena mereka pergi ke dunia di atas benua Doqi. Jadi ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia tanpa sadar berpikir bahwa yang dia katakan adalah dunia baru itu. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan melihat ke arah langit. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Sepertinya aku bukan dari dunia ini." Petik 2. Suner tidak berkata apa-apa, hanya berjalan diam ke arah Xiao Yan, duduk di sampingnya, dan mendengarkan dengan tenang semua yang dia katakan. "Dunia ini salah, dan kamu juga salah. Hanya aku yang nyata." Xiao Yan berkata perlahan, "Ini hanyalah ilusi virtual yang dibuat berdasarkan ingatanku. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan sebelumnya. Aku menyadarinya, tapi setelahnya aku menerobos Kaisar Dou, perasaan ini menjadi semakin kuat." "Itu dia," gumam Suner pelan, ekspresi wajahnya tiba-tiba tenang, seolah-olah dia sudah menduganya. "Akan ada hari seperti itu, karena semua yang ada di sini didasarkan pada ingatan saudara Xiao Yan, maka seharusnya ada aku di dunia aslimu, kan?" "Ya," Xiao Yan mengangguk, ringan senyum sedih muncul di wajah Suner. Dia meringkuk kepelukan Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Saudara Xiao Yan, jika aku diingat olehmu, jika Suner di ruangan itu terwujud, maka Suner itu pasti akan sangat menyukaimu, dan pasti akan memiliki lebih banyak kasih sayang padamu daripada siapapun di dunia ini." Xiao Yan memandang Suner dalam pelukannya, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menginginkannya. Dia sangat ingin tinggal bersama si cantik ini, wanita, tapi dia dengan cepat menekan dorongan ini. Dia tahu betul bahwa semua yang ada di sini salah. Jika dia benar-benar memilih untuk tenggelam di sini, maka ini adalah kekecewaan terbesar bagi orang-orang di luar. "Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata bahwa kamu harus bisa meletakkannya sebelum kamu bisa mengambilnya. Hanya ketika kamu bisa mengangkatnya dan meletakkannya dengan bebas kamu bisa merasa nyaman." Keengganan di hati Xiao Yan.
Dia berdiri dan dengan lembut membelai pipinya. Suaranya yang lembut masih menghangatkan hati seperti sebelumnya. Silakan. Jangan biarkan orang-orangmu menunggu. Semua yang dia alami dalam beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh. Kehidupan seperti ini sepertinya bagus, tapi, bagaimanapun juga, semuanya masih harus dilakukan untuk mengakhirinya. Dalam hal ini, mari tinggalkan legenda lain ke dunia ini. Dia menatap Suner dalam-dalam, seolah ingin membekaskan sosok cantik ini jauh di dalam hatinya selamanya. Mungkin bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyadari bahwa ada sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya berpikir ulang diam-diam memudar pada saat ini, digantikan oleh wajah anggun dan lembut ini. Xiaoyan berdiri perlahan, lalu melangkah maju dan dengan cepat naik ke udara. Saat dia naik ke udara, seberkas cahaya putih yang seolah menembus langit dan bumi tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit di langit. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini memandang ke arah kota hutan dengan rasa ngeri. Mereka bisa merasakan bahwa ada gelombang energi yang sangat menakutkan menyebar dari sini. Sinar cahaya putih itu begitu menyilaukan sehingga pada akhirnya, di bawah pandangan semua orang yang tercengang, ia merobek langit, dan akhirnya membentuk sebuah lorong pesawat yang memancarkan cahaya putih. Mungkin di mata orang lain, itu adalah sebuah lorong menuju ke tempat lain. Pesawat melewati dunia, tapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa itu adalah jalan keluar dari sini. Selama dia melangkah ke dalamnya, dunia akan runtuh sepenuhnya. Banyak orang memandang Xiaoyan di langit. Beberapa orang sepertinya tahu bahwa Xiaoyan ingin memasuki jalur pesawat itu, dan mereka berlutut satu demi satu cukup mengharukan. Selamat tinggal Kaisar Yan. Xiaoyan melirik segala sesuatu di bawah, melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, lalu menarik napas dalam-dalam, tidak lagi bernostalgia, dan melangkah ke lorong wajah. Benar-benar runtuh dalam sekejap. Dalam kegelapan tak berujung, kesadaran yang sengaja dikaburkan mendapatkan kembali kejelasannya. Ingatan milik Kaisar Yan dan kesadaran Saint of Demonic Purat terintegrasi dengan sempurna seketika, ternyata ini adalah reinkarnasi. Di benua Douqi, Suner, yang sedang mundur di antara suku-suku kuno, juga membuka matanya yang indah sedikit bingung. Baru saja, dia bermimpi panjang, tapi mimpi itu begitu nyata. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, tatapan itu, seolah dia bisa menembus segalanya dan melihat pemuda itu berbaju hitam yang ada di suatu tempat. Saudara Xiaoyan, boom! Ketika pencerahan datang ke dalam hati Xiaoyan, pertempuran sengit di dunia luar akan segera berakhir. Hanya dalam selusin napas, King Tan sudah ada tanda-tanda kekalahan, dan bahkan ada luka serius di tubuhnya. King Tan memandangi wajah istana tiga raja yang acuh tak acuh, dan telapak tangannya yang memegang sabit raksasa hitam sedikit gemetar sebenarnya sangat kuat. Meskipun kamu dan aku sama-sama berada di reinkarnasi tingkat ketiga, tidak sulit untuk mengalahkanmu. San Wangdian mencibir, dan melihatnya mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan energi iblis yang kaya mengembun di tinjunya, dan akhirnya berbalik menjadi lapisan kristal hitam, dan kemudian menghantamkannya dengan keras ke arah King Tan. Pukulannya benar-benar menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi kehampaan. Menghadapi pukulan mengerikan dari Istana Tiga Raja, King Tan segera mengerahkan kekuatan Yuannya untuk membentuk pertahanan di permukaan tubuhnya, namun pertahanan kekuatan Yuannya tidak dapat menahan serangan Istana Tiga Raja sama sekali. Tepat ketika bayangan tinju menembus King Tan kapan pertahanannya akan jatuh ke tubuhnya, semacam energi dingin hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi teratai es hitam berukuran beberapa kaki untuk melindunginya. Saat teratai es muncul, udara dingin yang mengerikan meledak, yang sebenarnya secara langsung membubarkan serangan yang dipusatkan oleh Istana Tiga Raja. Tidak hanya itu, bahkan Istana Tiga Raja sendiri merasakan arus dingin. Dengan rasa dingin yang sangat menggigit, dia melihat pada teratai es hitam, wajahnya terus berubah. Kenapa kekuatan ini sangat mirip dengan kemampuan Tuan Es? Tapi bukankah Tuan Es sudah lama mati? Aula Tiga Raja, bahkan King Tan sendiri sedikit terkejut. Dia tidak terkejut dengan sumber energi dingin ini, karena ini adalah kemampuannya semua jenis roh jahat, tapi kemampuan spesial miliknya ini sepertinya mulai menghilang secara aneh pada saat tertentu. Dan entah kenapa, bahkan dia sendiri telah melupakan kemampuan ini, seolah-olah dia tidak pernah memiliki tubuh jahat apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini akan benar-benar muncul lagi,
dan bahkan memblokir serangan Istana Tiga Raja pada saat kritis samar-samar, ada sesuatu yang retak, dan rasanya seolah-olah ada kekuatan yang hilang telah kembali. Sebelum dia sempat memikirkan dari mana perasaan itu berasal, tangan Giok King Tan digenggam dengan lembut. Kemudian, udara dingin yang tak berujung melonjak ke telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi pedang panjang King Feng yang memancarkan rasa dingin. Pedang panjang itu ditutupi dengan tanda misterius, yang terlihat sangat mirip dengan rune leluhur es sebelumnya. Bagaimana mungkin? Murid dari Aula Tiga Raja menyusut sedikit. Pada saat ini, sosok King Tan di matanya secara sempurna tumpang tindih dengan Raja Es yang hampir membunuhnya dengan pedang sudah mati dan hilang. Kenapa auranya masih muncul di sini? Bahkan jika reinkarnasi mungkin terjadi, itu tidak mungkin. Tebasan Bingming Aurora. King Tan mengabaikan apa yang dipikirkan Istana Tiga Raja. Dia tidak tahu apakah kekuatan di tubuhnya akan hilang secara misterius seperti sebelumnya, jadi dia harus bertarung dengan cepat. Arus dingin langsung berubah menjadi cahaya pedang yang kuat, yang mengalir menuju Istana Tiga Raja. Udara dingin yang berasal dari cahaya pedang membuat kulit kepalanya mati rasa. Demon Emperor Armor. Menghadapi cahaya pedang yang menakutkan itu, Istana Tiga Raja juga segera memanggil armor pertempuran hitam untuk menutupinya. Pada saat yang sama, energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berubah menjadi lautan hitam, namun cahaya pedang secara langsung memisahkan lautan energi iblis, dan akhirnya menebas keras armor hitam itu. Terkena cahaya pedang, tubuh San Wangdian dibuang dengan paksa. Armor hitam di tubuhnya juga memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulut San Wangdian. Dia melihat ke bawah ke arah armor Kaisar Iblis yang hancur, dengan beberapa jantung berdebar-debar di matanya. Dia mampu menghancurkan armor Kaisar Iblisnya sendiri dengan satu pukulan dan melukai dirinya sendiri. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu masih hidup, tapi kali ini, kami tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk berjuang. San Wangdian menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata dengan dingin, "Keempat, ayo keluar." Petik 2. Dalam tatapan serius King Tan, bayangan iblis perlahan mengembun. Orang itu adalah 4 istana di antara 10 istana menutup rapat, meraihnya dengan kuat. King Tan di samping melihat ini dan dengan cepat ingin menghentikannya, tetapi Istana Tiga Raja di depannya bergegas seperti orang gila dan menyeretnya sampai mati. Tepat ketika telapak tangan Si Wangdian hendak mengenai kepala Xiao Yan, mata Xiao Yan yang telah tertutup dengan cepat terbuka. Saat dia melihat mata itu penuh dengan perubahan kehidupan, bahkan dengan 4 kekuatan Wangdian mau tidak mau merasa linglung sejenak. Kemudian, dia melihat Xiao Yan mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk dahinya. 9 jue murka iblis, Hunyuan berubah menjadi cahaya langit. Sebuah suara yang dalam terdengar dari telinga Si Wangdian, dan kemudian San Wangdian terkejut melihat tubuh Si Wangdian meleleh tepat di depan matanya. Makhluk ini, yang kekuatannya sebanding dengan 3 kesengsaraan reinkarnasi, langsung dimusnahkan di tangan Xiao Yan bahkan tanpa sempat berteriak. Adegan ini membuat Istana Tiga Raja di sampingnya merasakan ketakutan yang tulus. Meskipun Istana 4 Raja tidak sekuat dia, fakta bahwa peringkat mereka begitu dekat membuktikan bahwa Istana 4 Raja tidak akan lebih buruk bisa menghapusnya dengan mudah, bukan berarti dia juga bisa bunuh diri seketika. Tidak ada yang memperhatikan bahwa barusan, seberkas cahaya setipis rambut menyapu dari ujung jari Xiao Yan, dan menembus ke dahi Si Wangdian dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, benar-benar membunuh Istana 4 Raja. Hunyuan Tianguang mungkin bukan yang paling kuat di antara 9 teknik kemarahan ajaib, tetapi ini jelas merupakan gerakan penetrasi target tunggal yang paling kuat. Ia sebenarnya tidak memiliki kekuatan penghancur apapun, jadi ketika muncul, apa yang terjadi? Namun ketika menimpa makhluk hidup, ia dapat mengubah tubuh, energi, dan bahkan jiwanya menjadi ketiadaan dalam sekejap. Alasan mengapa nama transformasi surga digunakan adalah karena kekuatan gerakan ini. Bahkan diyakini jika langit adalah entitas nyata, ia akan mampu melelehkan seluruh langit adalah, bahkan sampai sekarang. Xiao Yan masih terluka parah, tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh Istana 4 Raja secara instan. Sudahkah kamu menerobos alam leluhur? Melihat Xiao Yan bangun dan membunuh Istana 4 Raja dengan satu jari, King Tan mau tidak mau bertanya, jangan lihat itu dia mampu menekan Aula Tiga Raja setelah mendapatkan kembali kekuatan Yin Han Yuannya, tetapi jika dia ingin membunuhnya dengan satu gerakan, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, belum lagi serangan Xiao Yan barusan sangat luar biasa. Cepat, tanpa gerakan energi apapun,
Ini membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa Xiao Yan telah membuat terobosan. Tidak mungkin semudah itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar dalam kondisi seperti itu sekarang, dia akan mampu melenyapkan Istana Empat Raja dalam hitungan detik hanya dengan beberapa klik gunakan di menu Rat9. Jue, jelas, dia belum benar-benar menerobos ke Dou Emperor, bahkan yang disebut setengah kaisar. Mungkin karena dunianya berbeda, dia justru mengalami jalur reinkarnasi yang hanya bisa dicapai dengan menerobos alam leluhur di dunia ini. Jika dia mengolah Yuan Li, maka dia memang bisa dianggap sebagai alam leluhur sekarang, tapi sayang sekali itu, dia mengolah Dou Qi, dan tanpa origin Qi, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Jadi sekarang dia berada dalam keadaan yang sangat aneh. Meskipun dia telah mencapai alam leluhur dalam hal pencerahan, dalam hal budidaya semangat juang, dia masih berada di puncak Douseng biasa. Jauh lebih kuat, si Wang Dian yang langsung terbunuh dengan satu pukulan adalah bukti terbaik. Oke, mari kita selesaikan masalah yang ada dulu. Xiao Yan melihat ke istana tiga raja di depannya dan berkata dengan tenang. Aku bisa menghadapi orang ini. King Tan memegang sabit hitam dan tampak bersemangat untuk mencoba. Masalah di depanmu bukan hanya orang ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari King Tan, jadi dia juga bisa merasakan banyak hal yang tidak bisa dirasakan King Tan. Dengan lambaian tangannya, seluruh tambang Yang Yuan menjadi abu dalam sekejap. Dan di langit yang jauh, energi jahat yang mengerikan menyebar hingga puluhan ribu mil jauhnya, dan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya terus keluar darinya. Dalam energi jahat, bahkan Lin Jing dapat melihat bayangan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam, dan pemimpinnya adalah seorang pria yang sangat tampan berjubah hitam. Istana Raja Surgawi. Melihat pria berjubah hitam, ekspresi King Tan tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak asing dengan pria ini. Dia adalah yang terkuat di antara 10 istana raja, dan di antara iblis aneh. Status di antara klan adalah yang kedua hanya untuk Kaisar Imo. Dalam perang antara langit dan bumi lebih dari 10 tahun yang lalu, komandan pertama klan Yimo adalah istana Raja Surgawi ini. Ini benar-benar aneh. Raja Es jelas telah jatuh, tetapi kamu masih memiliki aura Raja Es di tubuhmu, dan auramu sebenarnya jauh lebih kuat daripada aura reinkarnasi. Tian Wangdian memandang King Tan, perasaan yang sama dengan ekspresi terkejut. Di wajahnya, dia berkata, tapi itu tidak masalah. Karena klan kita bisa membiarkan Raja Es jatuh sekali, kita secara alami bisa jatuh untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Istana Raja Surgawi, hati King Tan berangsur-angsur tenggelam. Dia tidak bisa menahan hanya satu istana Raja Surgawi, belum lagi ada begitu banyak iblis aneh di lapangan selain istana Empat Raja, yang langsung dibunuh oleh Xiao Yan sebelumnya, semua istana 10 raja dari iblis aneh dan Raja Iblis Jahat Surgawi Agung hadir. Selain itu, dia juga merasakan banyak aura kuat di antara energi iblis gelap. Ada hampir 100 iblis aneh tingkat raja sejati, dan jumlah iblis aneh tingkat raja biasa bahkan lebih tinggi iblis aneh, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Dengan barisan seperti ini, bahkan jika 8 master kuno hadir, mereka mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Adapun kamu, Tian Wangdian memandang Xiao Yan, kamu memiliki sedikit alam leluhur di dalam dirimu. Kamu pasti sangat dekat dengan alam itu, kan? Saya tidak menyangka akan ada alam leluhur lain yang lahir di dunia ini. Namun, kami tidak akan memberimu kesempatan untuk mencapai terobosan. Petik 2. Kamu terlalu banyak bicara kemampuannya, turun saja dan bertarunglah denganku. Pilih, apakah kamu yakin aku bisa meledakkan kepala anjingmu? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Meskipun lukanya belum pulih, tidak masalah untuk mengalahkan surgawi ini istana raja. Kamu memang sangat kuat. Jika kamu bertarung sendirian, kecuali Raja Iblis kita, bahkan aku tidak akan menjadi lawanmu. Namun, karena aku bisa menyelesaikanmu dengan cara yang paling aman, tentu saja aku tidak akan sebodoh itu. Ayo pergi ke A berduel denganmu. Tian Wangdian tidak tergerak oleh sindiran Xiao Yan. Sebaliknya, ekspresinya sangat tenang, silakan bunuh mereka. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengerti aku yang ditakuti adalah perkelahian kelompok. Melihat pasukan iblis alien yang menakutkan, Xiao Yan tidak menunjukkan rasa takut apapun, tetapi dia juga merasa sedikit serius di hatinya. Meskipun di kehidupan sebelumnya, dia dikepung dan dikejar di setiap kesempatan, tapi di Skin-Off itu adalah barisan yang menakutkan yang bahkan dia lihat untuk pertama kalinya.
Menurut konversi level dunianya, barisan klan iblis alien setara dengan mengirimkan 10 orang suci petarung bintang 9, ratusan orang suci petarung bintang 5 dan 6, ratusan orang suci petarung biasa, dan total lebih dari 1000 orang. Legiun Semisein, terus terang, barisan menakutkan ini cukup untuk mengepung dan membunuh keberadaan apapun di bawah Kaisar Dou. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan, dia memang tidak takut dengan perkelahian kelompok. Menghadapi pasukan iblis aneh yang menakutkan, tangan Xiao Yan membentuk segel tangan yang aneh seperti kilat, dan kemudian, gelombang destruktif yang sangat besar menyapu tubuh Xiao Yan sebagai titik pusat. 9 jue dari kemarahan iblis, ke-8 daerah terlantar akan dihancurkan. Semburan energi destruktif yang tiba-tiba ini membuat wajah King Tan berubah. Dia bisa merasakan bahwa jika dia terkena gelombang destruktif ini, bahkan dia akan sangat menderita, tapi sebelum dia bisa menggunakan pertahanannya, gelombang destruktif datang di depannya dan Linjing. Namun, yang mengejutkan mereka adalah energi ini tidak membahayakan mereka. Namun, ketika gelombang destruktif menimpa iblis-iblis aneh di sekitarnya, lebih dari 90% iblis aneh itu langsung musnah. Namun, gelombang destruktif itu terus berlanjut dan benar-benar menyebar hingga puluhan ribu mil dalam sekali jalan iblis dihancurkan satu persatu seperti sepotong kayu. Pemandangan itu terlihat cukup spektakuler. Di bawah serangan yang mengerikan itu, bahkan iblis aneh tingkat raja pun jatuh di tempat, hanya mereka yang mencapai tingkat raja sejati yang nyaris lolos dengan nyawa mereka. Namun meski begitu, mereka masih terluka parah di bawah level 1 langsung terbunuh di tempat bahkan tanpa sempat bereaksi. Bahkan Tian Wangdian dan yang lainnya, meskipun mereka bereaksi dengan cepat dan mengatur pertahanan mereka terlebih dahulu, di bawah serangan yang menghancurkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Mereka saling memandang, semua melihatnya di mata satu sama lain ekspresi ketakutan, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini hampir bisa memusnahkan semua pasukan iblis aneh yang mereka keluarkan dalam satu tarikan napas. Jika cahaya langit transformasi Hunyuan adalah jurus serangan tunggal terkuat di antara 9 kemarahan sihir, maka penghancuran semua kehancuran adalah yang paling cocok untuk menghadapi serangan kelompok. Saat bertarung sendiri, kekuatan jurus ini tidak terlalu kuat, setidaknya kalah dengan jurus 9 Jue of Demon Urat lainnya. Ini juga alasan mengapa Xiao Yan tidak menggunakan jurus ini di masa lalu, tetapi sekali menghadapi pertarungan kelompok, trik ini mulai berlaku. Meskipun kekuatannya tidak sekuat 9 Jue dari Demon Urat lainnya, ia masih memiliki tingkat mematikan yang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat surga tingkat lanjut sangat mematikan, baru kemudian adegan spektakuler hampir memusnahkan pasukan iblis alien hanya dengan satu gerakan terjadi. Yang terburuk di antara 10 istana raja adalah Istana Tiga Raja, dia terluka parah secara langsung oleh serangan Eight Desolations dan hampir mati. Seks, tapi barusan dia terluka oleh gerakan menghancurkan pertahanan King Tan, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Xiao Yan di antara semua orang, yang menyebabkan cedera serius. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan gerakan seperti itu. Tian Wangdian memandang Xiao Yan di bawah, wajahnya sedikit muram, namun, menurutku konsumsi gerakan barusan tidak rendah untuk kamu. Benar, berapa kali lagi kamu bisa menggunakannya sekarang? Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak yang sebanding dengan reinkarnasi tingkat ketiga, Tian Wangdian dapat melihat sekilas bahwa jangkauan serangan Xiao Yan memang sangat luas, tetapi juga sangat luas. Terlebih lagi, karena ini adalah gerakan serangan berkelompok, kekuatan serangannya tidak akan cukup. Meski bisa melukai mereka, itu tidak serius meski mengenai mereka beberapa kali lagi, mereka bisa mempertahankannya sepenuhnya. Cih, itu hanya pemanasan bagiku. Langkah selanjutnya akan membunuh kalian semua. Xiao Yan mencibir. Dia mengepalkan telapak tangannya dan seorang penguasa hitam yang berat segera terbang kembali ke tangannya telah kalah sebelumnya, tapi King Tan kebetulan mengambilnya, jadi dia tidak perlu mencarinya lagi. Penggaris hitam berat yang hampir tidak bisa diangkat King Tan, di tangan Xiao Yan, hanya menyebabkan lengannya sedikit tenggelam, dan kemudian dia dengan cepat menyesuaikannya, dan melihat telapak tangannya menyerempet penggaris tersebut momentum yang menakutkan bahkan cukup untuk menyaingi serangan orang kuat di alam leluhur. Apa? Ketika mereka merasakan energi kekerasan yang membuat seluruh dunia gemetar, wajah Tian Wangdian dan yang lainnya juga berubah dunia, bagaimana dia bisa menggunakan gerakan mengerikan seperti itu. Petik 2. Tebasan api kekosongan angin ringan. Sebelum mereka bisa memikirkannya,
Xiaoyan mengayunkan penggarisnya yang berat dan menyerang ke arah mereka. Setelah menebas, seberkas cahaya tajam melesat keluar, dan akhirnya berubah menjadi lautan api yang tampaknya tak terbatas dan bergegas menuju mereka. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Tian Wangdian dan yang lainnya segera mengerahkan puluhan ribu pertahanan, bahkan memanggil armor Raja Iblis. Namun meski begitu, mereka semuanya bersiap untuk terluka parah, yang menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap tindakan Xiaoyan. Namun, yang tidak mereka duga adalah lautan api yang menakjubkan baru saja mengenai lapisan terluar pertahanan iblis, dan dengan cepat runtuh. Melihat pemandangan ini, Tian Wangdian dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka bereaksi dengan cepat dan dengan cepat melihat ke arah tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada, tepat pada waktunya untuk melihat momen ketika lorong luar angkasa ditutup di sana. Brengsek, kami ditipu oleh orang ini. Tian Wangdian dan yang lainnya sekarang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Xiaoyan. Di permukaan, pria itu ingin melawan mereka sampai mati mereka, orang yang baru saja melihat mereka. Jurus yang sepertinya menghancurkan dunia sebenarnya hanyalah jurus palsu, dan tujuan utamanya adalah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Beritahu semua orang dan temukan mereka. Saya tidak percaya orang-orang ini bisa bersembunyi selamanya. Ketika istana Tianwang dan yang lainnya marah, di area ratusan ribu mil jauhnya dari tambang Yang Yuan, Xiaoyan sosok ketiganya orang-orang juga muncul. Wajah Xiaoyan juga tampak sedikit pucat. Dia terbatuk ringan, lalu tanpa daya menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Jelas, serangan kuat tadi tidak seperti perilakunya sebelumnya sangat mudah. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan takut pada Tian Wangdian dan yang lainnya sekarang. Sayangnya, lukanya belum pulih. Dua jurus di Menurat Jiu Jue sebelumnya telah menyebabkan luka di tubuhnya bertarung, itu pasti akan memperparah cederanya. Seiring berjalannya waktu, dia pasti tidak akan bisa bertahan, jadi dia memilih untuk langsung kabur. Apakah ini lautan iblis yang kacau? King Tan melihat ke lingkungan yang familiar di sekitarnya dan bergumam pelan. Chaos Dimensi, bukankah itu lokasi pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua? Lin Jing tertegun sejenak ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian dia langsung bereaksi. Itu benar, King Tan mengangguk sedikit, matanya sedikit meredup meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, dia masih mengingat kejadian tragis itu dengan jelas. Lalu, ayah, ibu, dan senior lainnya meninggal di sini. Ya, King Tan menghela nafas pelan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, untuk menahan serangan Kaisar Iblis Aneh, Lin Dongdong menerobos alam leluhur di tengah penantian dan antisipasi semua orang. Untuk menunda waktu baginya, penguasa kehidupan dan kematian membakar reinkarnasi dan berkorban satu persatu, tetapi pada akhirnya, Lin Dong tetap tidak keluar. Di tengah keputusasaan yang tak ada habisnya, Kaisar Iblis Alien dengan mudah membantai sebagian besar pasukan aliansi yang terbentuk di benua Tianxuan. Hanya dia dan Lin Jing yang tersisa untuk bertahan hidup, dan manusia yang tersisa menjadi budak klan Iblis Alien, menjalani kehidupan kesulitan. Oke, tidak ada waktu untuk meratapi hal-hal itu. Orang-orang itu bisa menemukan kita di sini kapan saja. Jika kamu tidak ingin kita turun bersama untuk menemui kakakmu Lin Dong nanti, berikan saja aku 1 miliar pil Xuan Yuan. Xiaoyan tidak sentimental seperti King Tan dan yang lainnya, dan bahkan sedikit terdiam. Ini sangat mendesak sehingga kedua gadis ini benar-benar mulai mengenang masa lalu. Namun, dia mungkin menebak mengapa Lin Dong gagal. Jika demikian, menerobos alam leluhur harus melalui jalan reinkarnasi, dan jalan reinkarnasi ini sangat berbahaya, dan Anda mungkin akan terjerumus ke dalamnya jika tidak berhati-hati. Karena Xiaoyan telah mengalami ratusan reinkarnasi di bawah pohon Bodhi kuno sebelumnya, dan dia terlahir kembali, dia keluar di kehidupan pertama jalan reinkarnasi. Lin Dong tidak seberuntung itu, kemungkinan besar dia menemukan sesuatu di jalan menuju reinkarnasi dan akhirnya jatuh ke dalamnya sepenuhnya. Kamu benar-benar menyebalkan. King Tan menghela nafas, lalu mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya, berkata, semua yang kamu inginkan ada di sini. Meskipun dia masih sedikit memusuhi Xiaoyan, dia juga tahu bahwa satu-satunya penyelamat di dunia saat ini adalah Xiaoyan. Jika dia benar-benar bisa menerobos alam leluhur, maka ada harapan untuk mengalahkan Kaisar Iblis Aneh. Jadi, apapun tuntutannya Xiaoyan membuat, dia harus memuaskan mereka. Bahkan jika dia ingin mengabdikan dirinya, dia harus melepas pakaiannya untuk menghangatkan tempat tidurnya. Namun, Xiaoyan jelas tidak akan mengajukan permintaan seperti itu.
Belum lagi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan terobsesi dengan itu pada saat yang mendesak ini. Potongan warna putih muda yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Pil itu terbang keluar, membentuk sungai pil besar di udara. Apakah ini pil Xuanyuan? Xiao Yan menjilat bibirnya. Dia merasakan nafas kehidupan yang sangat kuat di dalamnya. Jika dia bisa menyerap semua pil Xuanyuan ini, dia bahkan tidak perlu menyerap semuanya, sekitar setengahnya, lukanya bisa pulih sepenuhnya. Tolong lindungi aku selama periode ini. Xiao Yan berbalik dan memberitahu King Tan dan yang lainnya, dan segera duduk bersila. Kemudian, nyala api yang cemerlang menyebar dari tubuhnya, membentuk lautan api yang luas menyelimuti semuanya sungai dan di langit. Xiao Yan tahu bahwa gerakan seperti itu sangat keras dan kemungkinan besar akan menarik pengejaran istana Tianwang dan lainnya. Namun, jika dia ingin segera menyempurnakan Xuanyuan Dan, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Sempurnakan Xuanyuan Dan. Hanya setelah luka di tubuhnya pulih, dia dapat benar-benar menyerang alam Kaisar Dou. Alasan utama mengapa Xiao Yan memilih untuk memurnikan Xuanyuan Dan di Laut Iblis Kekacauan adalah karena dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya sebelumnya. Energi asal di tempat ini tampaknya sedikit lebih kaya daripada di tempat lain adalah karena Lindong sebelumnya. Disinilah dia menerobos alam leluhur, dan kali ini, selain pulih dari luka-lukanya, dia juga ingin mulai mencoba masuk ke alam Kaisar Dou. Di bawah pembakaran api aneh, energi besar berubah menjadi seberkas cahaya besar dan langsung membanjiri tubuh Xiao Yan. Fen Jue berlari dengan seluruh kekuatannya, menyerap semua energi ini ke dalam tubuhnya antara langit dan bumi. Beberapa fluktuasi aneh ditarik oleh energi ini dan dituangkan ke meridiannya di bawah operasi Fen Jue. Apakah orang ini sebenarnya berencana untuk memurnikan semua pil Xuanyuan sekaligus? King Tan merasa sedikit terkejut. Dengan jumlah pil Xuanyuan sebanyak itu, meskipun dia telah selamat dari 3 tingkat reinkarnasi, dia ingin menyempurnakan semuanya. Itu akan memakan banyak waktu, tapi Xiao Yan sebenarnya memilih untuk melakukannya dalam satu langkah, yang sangat mengejutkannya. Namun, dia terkejut, tetapi King Tan tidak diam. Saat dia menjalankan energi dingin di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Itu adalah beberapa tempat perlindungan yang tersisa di benua Tianxuan juga merupakan benih terakhir dunia ini. King Tan tidak melakukan apapun selama lebih dari 10 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia. Tempat perlindungan itu diam-diam didukung dan dipindahkan secara diam-diam olehnya. Tempat perlindungan ini dikumpulkan selama lebih dari 10 tahun, yang dapat dianggap sebagai King Tan yang mengetahui Xiao Yan akan membuat banyak keributan dengan melakukan ini dan pasti akan menarik istana Raja Surgawi dan lainnya. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghentikan pengepungan 10 istana raja secara bersamaan, jadi dia harus mencari bantuan dari luar. Meskipun melakukan hal itu akan mengekspos orang lain, tidak ada cara lain saat ini. Orang-orang lain yang dipanggil oleh King Tan pada awalnya tidak begitu memahami niat King Tan, tetapi ketika mereka merasakan gumpalan fluktuasi alam leluhur di tubuh Xiao Yan, mereka juga sedikit gembira. Meskipun 10 orang ini telah berlatih selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapai alam itu. Sekarang jika seseorang memiliki kesempatan untuk masuk ke alam itu, mereka tentu harus berjuang sampai mati untuk melindunginya. Oleh karena itu, King Tan tidak perlu berkata lebih banyak, orang-orang ini secara spontan melindungi Xiao Yan. Mereka semua mengerti bahwa pemuda ini adalah harapan terakhir seluruh benua Tianxuan. Dan seperti dugaan King Tan, gerakan sebesar itu dengan cepat menarik perhatian iblis-iblis aneh itu. Tidak lama kemudian, seluruh langit di atas lautan iblis yang kacau dipenuhi dengan energi iblis yang kuat. Apakah akhirnya sampai di sini? Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Meskipun dia telah mengumpulkan sisa manusia yang selamat di sini, kekuatan mereka masih jauh lebih lemah daripada istana Raja Surgawi Istana, sedangkan sisanya, aku hanya bisa menyerahkannya padanya. Sepertinya kami terlalu baik padamu. Tian Wangdian memandang manusia yang tersisa dan tersenyum menghina, aku tidak setuju untuk membiarkan kalian berlama-lama, tetapi beberapa orang berpikir bahwa mereka harus membunuhmu, sebuah kesempatan, tapi ada baiknya kamu mengumpulkan semuanya sehingga kita tidak perlu mencarinya satu persatu. King Tan memandang istana Raja Surgawi di langit, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Sen, dia berpikir bahwa pukulan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk memberikan pukulan besar pada iblis alien,
tapi sekarang jumlah iblis alien di langit ratusan kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, kecuali Istana Empat Raja dan Istana Tiga Raja yang telah meninggal, yang belum pulih dari luka serius, ke-10 Istana Raja dimobilisasi seperti sebelumnya. Tampaknya dalam 10 tahun terakhir, klan iblis alien yang menduduki benua Tianxuan telah menjadi semakin menakutkan. Pada awalnya, mustahil bagi klan iblis alien untuk menghasilkan begitu banyak iblis alien tingkat raja, ini masih setelah banyak dibunuh oleh Xiao Yan, jumlah yang dia keluarkan. Sekarang, apakah kamu takut? Tapi rasa takut saja tidak cukup. Yang kita inginkan adalah keputusasaan. Tian Wangdian mencibir dan melanjutkan, ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberitahumu bahwa Kaisar Iblis kita telah dibebaskan dari pengasingan. Ya, dia benar, sangat tertarik dengan anak di belakangmu yang bisa menyentuh alam leluhur. Mendengar ini, ekspresi semua orang juga berubah. Jelas, bayangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis aneh masih melekat di hati mereka. Benarkah? Kalau begitu, biarkan dia datang kepadaku sendiri. Pada saat ini, sebuah suara polos tiba-tiba terdengar. Suara dari suara ini membuat pupil Istana Tianwang sedikit menyusut. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu berasal, hanya untuk melihat Xiao Yan muncul di sana pada suatu saat, menatapnya dengan tenang. Istana Raja Surgawi tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Yan jelas-jelas ada di depannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mendeteksinya, dia tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Dan hal yang paling aneh adalah dia jelas-jelas sedang mengasingkan diri sekarang, tapi semuanya, aku bahkan tidak menyadarinya ketika dia pergi. Mungkin karena dia pernah mengalami jalan reinkarnasi sebelumnya, Xiao Yan telah meletakkan dasar untuk Doudi. Yang dia butuhkan hanyalah menyuntikkan origin Qi yang diperlukan ke dalamnya sehalus air minum. Bahkan dia sedikit terkejut karenanya. Jika bukan karena kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia mungkin tidak akan percaya bahwa dia bisa menerobos ke Kaisar Dou dengan mudah. Maka inilah waktunya untuk kembali ke jalur yang benar. Xiao Yan memandang Tian Wangdian dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat jelek di kejauhan, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Berhenti berpura-pura, aku tidak percaya, kamu bisa menyelesaikan terobosan dalam waktu sesingkat itu. Penampilan Yan saat ini di Istana Tianwang sedikit gelisah, tetapi dia tidak akan takut saat ini, dan apa yang dia katakan bukannya tidak masuk akal. Xiao Yan memiliki waktu kurang dari 1 hari untuk menyempurnakan pil Suanyuan hingga saat ini. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya menyerang terobosan alam leluhur. Tapi meski begitu, mereka masih sangat takut pada Xiao Yan, jadi Tian Wangdian dan orang lain di tempat kejadian tidak mengambil tindakan gegabah, tapi dengan cepat membentuk formasi yang sangat aneh, energi iblis di tubuh mereka berkumpul melalui formasi membentuk pedang sihir hitam yang sepertinya bisa menembus langit dan bumi. Kamu bukan tandinganku sekarang. Melihat pedang sihir hitam itu, Xiao Yan terkekeh. Lengan bajunya digulung, dan naga api dengan panjang ratusan ribu kaki dengan cepat mengembun, itu membawa momentum yang tak tertandingi dan benar-benar membakar semua energi iblis di langit. Serangan gabungan Tian Wangdian dan lainnya hancur hanya dalam satu pertemuan, dan darah dimuntahkan dari mulut. Melihat pemandangan ini, King Tan dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hanya dalam beberapa klik, mereka dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang berada di atas reinkarnasi tingkat ketiga bahwa hari ini, Xiao Yan memang telah berhasil memasuki dunia itu. Benua ini akhirnya punya harapan baru. Apakah ini kekuatan Kaisar Dou? Melihat Tian Wangdian dan yang lainnya dengan ekspresi ngeri, Xiao Yan juga melirik telapak tangannya. Dalam pukulan tadi, dia bahkan tidak mengerahkan 1% pun dari kekuatannya serangan gabungan Tian Wangdian dan lainnya. Kekuatan semacam ini memang bisa dikatakan lebih unggul dari langit dan bumi. Sekarang, bahkan jika dia dihadapkan pada pengepungan ratusan atau bahkan ribuan puncak Douseng, dia dapat dengan mudah menekan mereka. Setelah dengan santai mengalahkan Tian Wangdian dan yang lainnya, Xiao Yan tidak terus mengejar, tetapi melihat ke dalam kehampaan dan berkata dengan tenang, karena kamu di sini, maka muncullah. Saya kira kamulah yang disebut Raja Iblis. Suara Xiao Yan terdengar tenang, tapi itu membuat King Tan dan yang lainnya merasa waspada. Mereka dengan cepat melihat ke arah yang dilihat Xiao Yan. Pemimpin klan iblis alien menjadikan seluruh benua Tianxuan pelaku yang telah menjadi budak iblis aneh adalah sebenarnya dalam kegelapan. Mendengar ini, riak tiba-tiba muncul di kehampaan,
dan sinar cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari ruang yang berputar, mencemari seluruh dunia menjadi hitam lagi. Kemudian, sosok ramping terlihat. Cahaya iblis yang dipancarkan perlahan keluar, dan ketika semua orang melihat kemunculan Kaisar Iblis yang aneh, mereka semua terkejut. Lindong. Tidak mungkin, dia jelas bukan ayahnya. Lin Jing, yang berada di bawah, adalah yang pertama ingin percaya bahwa ayahnya sebenarnya adalah Kaisar Iblis aneh itu sendiri. Dia adalah Lindong, tapi dia bukan Lindong. Xiao Yan memandang Kaisar Iblis aneh di depannya dan berkata perlahan, bukan orang yang menggunakan senjata ajaib. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya, tapi ini tidak berarti bahwa dia adalah Lindong sendiri. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menyatu dengan tubuhnya, kan? Persepsimu sangat sensitif. Kupikir aku bisa menyembunyikannya darimu. Kaisar Yimo memandang Xiao Yan dengan sedikit terkejut dan berkata, kamu menebaknya dengan benar. Meskipun pemilik tubuh fisik ini tersesat di dalamnya jalur leluhur, tubuhnya telah mencapai ini adalah alam leluhur yang nyata, jadi saya mengambilnya dan menggunakannya. Bagaimana dengan itu? Musuh yang paling Anda benci adalah penyelamat yang pernah Anda harapkan, dan kamu masih bermain. Tidakkah menurutmu metode provokasi tingkat rendah ini membosankan? Xiao Yan tersenyum menghina, dan jangan berharap retorika seperti ini berhasil padaku, apalagi aku bahkan tidak melakukannya. Kenali pemilik tubuhmu, bahkan jika kamu mengenalnya, aku akan tetap membunuhmu. Kamu memang berbeda dari yang lain. Kaisar Yimo memandang Xiao Yan, sedikit mengernyit, dan berkata, kamu seharusnya sama sebagai orang itu Fuzu. Orang di dunia ini, kan? Jika demikian, mengapa kamu harus berjuang begitu keras untuk dunia ini? Apakah kamu hidup atau mati di dunia ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Benar, aku tidak peduli jika orang-orang di dunia ini mati. Dia mengangguk dan sepertinya dia sangat setuju dengan Raja Iblis aneh. Tepat ketika dia merasa sedikit terkejut dengan ini, Xiao Yan menambahkan, tapi, jika aku tidak meretasmu sampai mati, aku tidak akan bisa kembali, jadi agar aku bisa kembali ke rumah dengan lancar, bisakah kamu mati? Kalau begitu, kamu bisa tinggal di dunia ini selamanya. Kaisar Yimo mencibir, dan dengan remasan lembut tangannya, dia tiba-tiba, 8 sinar cahaya menyapu dari kejauhan, dan akhirnya mengelilinginya, membentuk lingkaran cahaya yang aneh. Melihat ini, King Tan dan orang lain di bawah juga berteriak, itu adalah 8 simbol leluhur. Ya, ini adalah jimat leluhur yang lahir dari dunia ini. Kaisar Yimo tertawa, dan kemudian aliran cahaya lain terbang. Kali ini, itu adalah beberapa benda yang tampak aneh, termasuk jimat batu dan tablet kuno. Ada lempengan batu giok, formasi besar, itulah 9 benda dewa yang diciptakan oleh Fu Zhu saat itu. 8 simbol leluhur dan 9 benda ketuhanan mengeluarkan suara mendengung pada saat yang bersamaan, namun segera, suara mendengung tersebut ditutupi oleh kabut hitam yang tak berujung. Melihat simbol leluhur dan benda ketuhanan yang sedikit bersinar, Xiao Yan juga menyipitkan matanya sedikit, karena dia bisa melihat penghinaan dan keengganan yang ingin disampaikan oleh para dewa langit dan bumi ini. Dewa memiliki roh. Sebagai dewa langit dan bumi, tugas mereka adalah melindungi masyarakat umum dan melenyapkan kejahatan, tetapi sekarang mereka jatuh ke dalam cengkeraman iblis dan membantu kejahatan. Namun, suara perlawanan ini dengan cepat sepenuhnya ditekan oleh energi hitam yang mengamuk, dan 9 benda suci bergabung satu sama lain di tangan Kaisar Iblis yang aneh, dan akhirnya berubah menjadi senjata warna-warni yang memancarkan energi iblis. Setelah melihat ini, Xiao Yan segera memanggil penguasa Xuanzong miliknya. Namun, ketika matanya melirik ke arah penguasa Xuanzong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Meskipun penguasa Xuanzong pernah mengalami energi jahat darah sekali, diperkuat, bahkan para santo petarung terkuat tidak bisa mengalahkannya, tapi itu tidak cukup dalam pertarungan level ini. Tuan, izinkan saya memperkuatnya. Pada saat ini, suara iblis kecil itu terdengar dari hati Xiao Yan. Ya, Xiao Yan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia tahu bahwa meskipun iblis kecil itu memiliki kepribadian yang eksentrik, dia tidak akan lengah pada saat kritis seperti itu. Karena dia bilang dia bisa memperkuatnya, dia pasti bisa melakukannya dia. Saya melihat nyala api yang cemerlang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, dan akhirnya melilit tubuh penguasa Xuanzong. Di bawah nyala api yang membara,
Penguasa beban gelap itu benar-benar menjadi jernih fluktuasi yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir ada orang yang akan menganggapnya sebagai karya seni yang terbuat dari kaca. Jurus ini agak mirip dengan badan api penghancur yang digunakan oleh Xiao Yan di jalan menuju reinkarnasi, tapi kali ini digunakan pada senjata. Kekuatan penguasa Xuanzong, yang diperkuat oleh 23 jenis api aneh, bisa pasti digunakan. Itu digambarkan sebagai menakutkan, dan penampilan ini membuat Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan api aneh penguasa kuno abadi yang dia gunakan dalam pertempuran menentukan dengan Kaisar Jiwa dalam ilusi reinkarnasi. Meskipun dia belum menggunakan formasi Strain Fire Square untuk memperkuatnya sekarang, tubuh fisik penguasa Xuanzong sudah cukup untuk menutupi celah ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan senjata ini pasti tidak kalah dengan api yang sangat aneh. Penguasa kuno Heng, dalam hal ini, izinkan aku memanggilmu penguasa Yihuo Henggu. Senjata yang sangat ampuh. Kaisar Yimo memandangi penguasa api cantik di tangan Xiao Yan, dan matanya terungkap di sana ada ekspresi serius di wajahnya, dan bahkan dia merasakan sedikit jantung berdebar. Ini cukup untuk membuktikan bahwa senjata yang terlihat terlalu indah ini sebenarnya bisa menjadi ancaman baginya. Namun, jika kamu ingin bersaing denganku berdasarkan ini, maka kamu sedikit terlalu naif. Kaisar Yimo melangkah maju, dan tombak 7 warna yang terkikis oleh energi iblis membawa aliran energi iblis yang tak ada habisnya ke arah Xiao Yan. Dan pergi. Kekuatan Kaisar Yimo saat ini jauh melebihi alam leluhur biasa. Jika dia bertarung melawan Fuzu yang asli, dia akan mampu membunuhnya dalam beberapa gerakan. Terlebih lagi, dia juga telah menyatu dengan tubuh Lin Dong dan dapat menggunakan Lin semua kemampuan Dong. Dengan kata lain, Xiao Yan sekarang menghadapi Kaisar Iblis aneh dengan konfigurasi Lin Dong, dan Xiao Yan baru saja menerobos Kaisar Dou belum lama ini, dan saya khawatir dia bahkan tidak memiliki kendali penuh atas kemampuannya, kekuatan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kendali atas Xiao Yan tidak terlalu takut. Melihat ini, Xiao Yan juga melambaikan penguasa api cemerlang dan menebas Kaisar Iblis aneh. Meskipun dia juga bertarung melawan Kaisar Jiwa yang menerobos Kaisar Dou di jalan reinkarnasi, Kaisar Jiwa mengandalkan pil untuk menerobos dengan Kaisar Iblis aneh ini, secara alami dia jauh lebih rendah. Namun, dengan temperamen Xiao Yan, dia secara alami tidak akan takut. Saat keduanya bertabrakan, retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya setelah serangan itu menyebabkan ruang dalam radius ratusan ribu kaki hancur. Namun, kedua belah pihak yang bertarung jelas-jelas tidak peduli dengan hal ini melalui celah di angkasa dan terus menyerang kedua sisi. Setiap serangan sudah cukup untuk dengan mudah mengguncang jiwa orang-orang kuat di puncak Fighting Scene menjadi ketiadaan. King Tan dan yang lainnya di bawah melihat pertarungan antara dua sosok itu dengan ekspresi serius. Levelnya jauh di luar jangkauan mereka. Oleh karena itu, bahkan mereka tidak tahu siapa yang bisa menang. Namun, sebagai manusia tentu saja berharap Xiao Yan bisa mengalahkan yang aneh Kaisar Iblis dan memimpin dunia menuju hari yang damai lagi. Di celah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran antara Xiao Yan dan Kaisar Iblis aneh juga mencapai tahap yang sengit. Xiao Yan melambaikan penguasa api untuk menangkis serangan Kaisar Iblis aneh sambil dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya kecepatannya, tapi di pertarungan sebelumnya, bahkan dengan langkah pemakaman teratai iblis, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Kaisar Iblis aneh, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan adalah dengan kekuatan jiwa yang dia sebarkan, dia bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis aneh itu ada di antara pecahan ruang di sekitarnya. Ketika dia terkejut dengan ini, satu demi satu tombak bayangan secara bersamaan tersapu dari angkasa pecahan dan menyelubungi bagian vital Xiao Yan. Menghadapi serangan intensif seperti itu, Xiao Yan tidak punya niat untuk menghindar, jejak tangannya berubah, dan api coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi bentuk kura-kura raksasa, melindungi tubuh Xiao Yan di dalamnya bayangan jatuh pada cangkang penyu dan runtuh satu demi satu, namun bayangan penyu raksasa juga perlahan menghilang. Meskipun Turtle Spirit Earthfire, yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar api aneh, bukanlah tipe yang pandai bertarung, ia terkenal dengan pertahanannya yang kuat. Secara alami, sangat cocok digunakan untuk menahan serangan iblis aneh Kaisar. Di saat yang sama dengan penyerangan itu, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang penyerangan tadi. Begitu, ini bukan tentang kecepatan, tapi menggunakan kekuatan ruang.
Xiaoyan melihat pecahan ruang di depannya dan tiba-tiba tersenyum. Selama pertempuran tadi, dia melihat jimat leluhur di belakang Kaisar Yimo mereka, cahaya perak menyala. Itu adalah jimat leluhur perak yang memungkinkan dia melakukan serangan aneh seperti itu. Jadi bagaimana jika kamu melihatnya? Kamu tidak bisa menahan seranganku sama sekali, kata Kaisar Yimo dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Dengan jimat leluhur luar angkasa, dia jauh lebih unggul dari Xiaoyan dalam kekuatan luar angkasa. Dia pasti bisa melakukannya, bermain dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan. Kekuatan luar angkasamu memang sangat kuat, tapi aku tidak ingin bersaing denganmu di bidang ini. Xiaoyan tidak menyangkal kata-kata Kaisar Iblis Aneh, dia tidak akan mampu bersaing denganmu di bidang ini. Kekuatan luar angkasa lebih baik daripada Kaisar Iblis Aneh, tapi dia tidak cukup bodoh untuk menggunakan kekurangannya sendiri untuk bersaing dengan kelebihan orang lain. Aku melihat Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan ringan, dan segera, nyala api emas mengambil tubuhnya sebagai pusat lingkaran dan menyebar dengan cepat ke sekeliling. Ketika api emas itu bersentuhan dengan pecahan luar angkasa, ia segera membakarnya menjadi ketiadaan. Melihat pecahan ruang terakhir akan terbakar habis oleh api emas, sosok Raja Iblis Aneh pun terpaksa menampakkan dirinya. Kenapa kamu tidak mencoba masuk lagi? Xiaoyan mencibir dan mengejarnya dengan penggaris api. Kekuatan ruangnya memang tidak sebaik Kaisar Iblis Aneh, tapi dia bisa membakar ruang secara langsung dan tidak akan ada lagi ruang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan luar angkasa Kaisar Iblis Alien, itu seperti ikan yang keluar dari air. Api emas yang dia panggil sebelumnya adalah api langit terbakar Kaisar Emas, yang menempati peringkat keempat dalam daftar api aneh. Jika digunakan secara ekstrim, ia bahkan dapat membakar ruang. Sambil membakar ruang, Xiaoyan juga dengan ringan menekan telapak tangannya ke bawah. Puluhan ribu angin kencang tiba-tiba berkumpul di antara langit dan bumi, dan akhirnya berubah menjadi tornado raksasa yang menyelimuti Kaisar Iblis Aneh itu dalam tornado yang mengerikan itu. Xiaoyan secara alami tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atribut angin, tetapi api anehnya bisa. Api naga yang mengamuk karena angin, peringkat ke-18 dalam daftar api aneh, dapat memadatkan bentuk tornado khusus ini juga dicampur dengan gangfeng pemurnian jiwa dan api angin 9 meter, yang menempati urutan ke-10 dalam daftar api aneh, yang juga membuat kekuatan serangan ini sedikit lebih kuat. Hancurkan dunia dengan senjata ajaib. Menghadapi pengejaran Xiaoyan yang tiada henti, Kaisar Yimo mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, dan energi sihir hitam yang sangat besar menyapu, dan akhirnya dengan cepat menutupi senjata besar 7 warna di tangannya. Aura menakutkan meledak, langsung menghilangkan tornado api, dan kemudian, bayangan senjata hitam legam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mengalir ke arah Xiaoyan seperti hujan lebat, dan bayangan senjata lewat. Pada titik ini, ruang itu runtuh dengan cepat. Ini jenis kekuatan yang layak disebut menghancurkan dunia. Tebasan langit penghancur matahari yang ekstrem. Melihat bayangan tombak menakutkan yang tak ada habisnya, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia memegang penguasa api cantik itu dengan kedua tangannya dan menebas Kaisar Iblis Aneh itu dalam sekejap 1000 kali lebih menyilaukan daripada matahari terbit di langit yang menyinari tubuh penguasa yang cantik, dan kemudian berubah menjadi cahaya penguasa yang panjangnya ribuan mil, menembak ke arah Raja Iblis yang aneh. Jurus ini adalah satu-satunya jurus dalam 9 Jue kemarahan iblis yang membutuhkan senjata. Kekuatannya tidak sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat surga biasa. Selain itu, Xiaoyan kini telah memasuki ranah Kaisar Dou dan dapat mengerahkan semua miliknya kekuatan yang dilepaskannya secara alami luar biasa. Dari segi momentum saja, itu bahkan lebih besar daripada tombak iblis penghancur dunia milik Kaisar Iblis Aneh. Cimang tersapu, benar-benar mengalahkan ribuan bayangan senjata di sepanjang jalan, dan akhirnya mendarat di senjata ajaib di mata semua orang yang ketakutan. Di antara dua tabrakan, fluktuasi energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan sosok Iblis Aneh King terdorong mundur ratusan ribu kaki karena pukulan itu. Dengan serangan ini, Xiaoyan sebenarnya berada di atas angin. Kamu mampu memaksaku kembali. Tampaknya kekuatanmu jauh lebih kuat daripada full leluhur saat itu. Kaisar Yimo memandangi tombak 7 warna yang redup dengan ekspresi terkejut di matanya, tapi sayang sekali kekuatanku jauh lebih kuat daripada saat aku bertarung dengan Fusu. Saat Kaisar Yimo selesai berbicara, sebuah tanda hitam dan putih muncul di antara 8 simbol leluhur yang mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba menyala, dan kemudian semburan putih yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas menuju Kaisar Yimo,
menyebabkan luka di tubuhnya yang muncul dalam pertempuran sembuh dengan cepat. Saat lukanya pulih, aliran energi hitam keluar dari tubuhnya. Energi hitam bergegas menuju Xiaoyan. Di atas energi hitam, Xiaoyan menyadari gelombang kematian. Jimat kehidupan dan kematian leluhur memiliki efek unik dalam mengendalikan energi hidup dan mati. Apa yang Kaisar Yimo lakukan sekarang adalah memberi makan dirinya sendiri dengan energi untuk pulih dari luka-lukanya, dan kemudian menggunakan energi kematian untuk menyerang Xiaoyan. Menghadapi lautan energi kematian yang sangat besar, wajah Xiaoyan menjadi sedikit serius. Telapak tangannya menyatu, dan api kuning tua muncul dari tubuhnya, membungkusnya. Xuan Huangyan, peringkat 23 di Alien Fire Ranking. Dibandingkan dengan api aneh lainnya, api Xuan Huang tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Namun, dimasukkan dalam daftar api aneh sudah cukup untuk membuktikan bahwa api tersebut memiliki kekuatan yang besar. Ini dibentuk oleh pengumpulan energi dan memiliki efek resistensi tertentu pada energi lain. Namun, hanya seberkas api hitam dan kuning yang tidak dapat menahan lautan energi kematian yang begitu padat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, perisai api yang terbuat dari api kuning tua itu sedikit goyah. Pada saat ini, saya melihat sekelompok api hijau zamrud menyebar dari api kuning tua, membentuk lautan api. Ketika lautan api hijau zamrud terbentuk, lautan kematian di sekitarnya energi juga menjadi lebih tipis. Yang kelima dalam daftar api aneh, nyala api kehidupan, mengandung aura kehidupan yang sangat kuat, dan merupakan musuh terbesar dari aura mati ini. Mengandalkan sifat khas dari dua api aneh tersebut, Xiaoyan juga berhasil menahan serangan Kaisar Iblis aneh tersebut. Namun, karakter Xiaoyan tidak pernah dipaksa untuk bertahan, jadi saat menyiapkan pertahanan, ujung jarinya juga melompat keluar. Gumpalan api hitam dan putih. Saat dia menunjuk ke arah Kaisar Iblis aneh di kejauhan, suara teredam datang dari tubuh Kaisar Iblis aneh, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sedikit keheningan yang mematikan dalam kehidupan yang telah dia serap, dan orang mati ini kini mulai hancur di mana-mana setelah memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia terpaksa menghentikan proses penggunaan jimat kehidupan dan kematian leluhur untuk memulihkan luka-lukanya, dan mengeluarkan ki yang mati tersebut dari tubuhnya. Kamu bukan satu-satunya yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Xiaoyan mencibir. Api kembar Yin dan Yang yang dia panggil sebelumnya juga memiliki karakteristik mengendalikan kekuatan hidup dan mati, tapi hanya menempati peringkat ke-21 di Alien. Oleh karena itu, jelas tidak realistis untuk mengandalkannya untuk melawan jimat kehidupan dan kematian leluhur, tetapi itu lebih dari cukup untuk mengganggu Kaisar Iblis aneh. Apakah kamu suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati di bawah apiku sendiri. Setelah diejek oleh Xiaoyan, ada sedikit kesuraman di mata Kaisar Iblis aneh yang biasanya acuh tak acuh. Tanda merah di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyala, dan kemudian Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya ada beberapa fluktuasi aneh dalam api anehnya. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis aneh memegang telapak tangannya, dan api mengerikan keluar dari telapak tangannya, akhirnya membentuk matahari yang terik di langit berukuran 100.000 kaki. Saat menggunakan jimat leluhur api untuk mempengaruhi api aneh di tubuh Xiaoyan, Kaisar Iblis aneh juga menjentikkan jarinya, dan terik matahari jatuh dari langit dan menghantam tubuh Xiaoyan dengan keras. Membandingkan denganku bermain api benar-benar mendekati kematian. Melihat matahari yang sangat terik, Xiaoyan memasang ekspresi mengejek di matanya. Membandingkannya dengan Kaisar Yan untuk bermain api sebenarnya hanya bermain dengan pedang di depan Guangdong, dan itu juga merupakan versi gunung berapi tiga alam. Jimat leluhur api memang memiliki kekuatan unik untuk mengendalikan api langit dan bumi, namun sayangnya kekuatan tersebut tidak berpengaruh pada api aneh tersebut, karena api aneh itu sendiri lebih unggul dari semua api. Bagaimana jimat leluhur dapat mempengaruhinya? Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan dampak dari Flame Ancestral Talisman. Dia membuka mulutnya, dan bola api berwarna merah darah lainnya muncul di depan matanya ribuan. Dikatakan, saat api melonjak, mereka berubah menjadi binatang api ganas yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menuju matahari yang terik. Api roh 10.000 binatang, yang berada di peringkat 22 dalam daftar api aneh, sendiri memiliki ribuan jiwa binatang ajaib yang berkumpul bersama. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menggunakan keterampilan pengendalian tembakannya untuk secara bersamaan mengubah jiwa binatang ajaib ini menjadi bentuk api. Mustahil untuk mewujudkan pemandangan seperti ini bahkan di puncak Doseng, tapi bagi Xiaoyan hari ini,
hal itu mudah dilakukan. Boom! Binatang api yang mengaum dengan ganas menghantam matahari yang terik. Di bawah serangan kelompok binatang yang dipadatkan oleh api spiritual semua binatang, matahari yang sangat terik juga dengan cepat runtuh untuk menyerang Raja Iblis Aneh dengan momentum yang tidak berkurang. Jelas sekali bahwa Xiaoyan memenangkan tidak sedikit pun dalam baku tembak ini. Namun, tepat ketika monster api raksasa hendak menghantam Kaisar Iblis Aneh, arus dingin yang menakutkan tiba-tiba menyapu tubuh Kaisar Iblis Aneh, dan benar-benar mengubah sisa monster api menjadi patung es setelah mengumpulkan sekelompok binatang api. Mereka dengan cepat bergegas keluar dan membungkus Xiaoyan. Rasa dingin yang menembus ke dalam sumsum tulang sebenarnya mampu menekan bahkan suhu tinggi yang dibawa oleh api aneh itu. Setelah menyadari bahwa pemadaman apinya jauh lebih rendah daripada Xiaoyan, Kaisar Yimo juga menggunakan jimat leluhur es di antara 8 jimat leluhur dalam upaya untuk menekan Xiaoyan dengan keunggulan atributnya adalah Raja Es di antara 8 Raja kuno, dan kekuatannya dikatakan mampu membekukan bahkan jiwa. Menghadapi arus dingin, Xiaoyan membuka telapak tangannya, dan nyala api putih gelap dengan cepat padam. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan api putih, menghalangi arus dingin es menyebar dengan cepat, dan dari kejauhan, seluruh langit tampak membeku. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Iblis Aneh itu juga sedikit jelek. Pihak lain jelas menggunakan kemampuan api, tapi mengapa dia juga bisa melepaskan energi dingin? Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memberitahu Kaisar Iblis Aneh bahwa dia menggunakan api dingin roh tulang, yang berada di peringkat ke-11 dalam daftar api aneh. Api itu memiliki kekuatan dingin dan panas yang ekstrim adalah suhu tinggi yang sangat mengerikan di dalam, yang mampu menahan kekuatan jimat leluhur es. Tentu saja, masih agak enggan untuk memblokir arus dingin dengan api dingin roh tulang, jadi Xiaoyan juga menggunakan api hati laut peringkat 15 dan api air awan api peringkat 16 di antara dua jenis api aneh ini. Mereka semua memiliki energi atribut air, dan air serta es memiliki asal yang sama, jadi Xiaoyan memilih menggunakannya untuk memblokir serangan jimat leluhur es. Ketika kekuatan jimat leluhur es dilawan, Xiaoyan juga melancarkan serangan balik. 3 api aneh dengan peringkat serupa muncul pada saat yang sama, termasuk api penghancur 8 kehancuran, api leluhur emas 9 meter, dan api teratai merah. Di bawah kendalian, itu berubah menjadi cahaya api yang indah dan bergegas menuju Raja Iblis Aneh. Kali ini, ketiga api aneh itu semuanya berperingkat sangat tinggi dalam daftar api aneh. Itu juga sedikit lebih tinggi. Jangan terlibat dengan mereka, merasakan fluktuasi api yang datang dari 3 sinar cahaya. Kaisar Iblis Aneh itu juga dengan cepat mundur, akan ada konsekuensi yang besar. Namun, ketiga api aneh itu sepertinya memiliki mata dan mengejar Kaisar Iblis Aneh itu. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, mereka mengikutinya dari dekat. Dan ketika Kaisar Iblis Aneh menghindari jejak cahaya api, pilar cahaya magma yang menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dimuntahkan dari bawah lautan iblis yang awalnya tenang dan kacau. Kaisar Iblis Aneh yang lewat di sini tidak menyangka bahwa sebenarnya ada sesuatu di dalamnya lautan iblis yang kacau. Menyembunyikan serangan seperti itu, meskipun pancaran magma ini tidak dapat melukainya, mereka sangat menghambat kecepatan penghindarannya. Pada saat yang sama, sinar api itu mengambil kesempatan untuk mengejar dan mengunci tubuh Kaisar Iblis yang aneh. Ada gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dasar laut setan kekacauan. Api inti bumi Qinglian yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar api alien hanya memiliki kemampuan untuk memicu letusan gunung berapi, dan api batu vulkanik yang berada di peringkat ke-17 lahir di gunung berapi tersebut membuat kekuatan pilar cahaya magma ini semakin dahsyat. Ketika keduanya bekerja sama, hasilnya adalah ribuan gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan merasa kewalahan. Saat tubuh Kaisar Iblis Aneh di penjara, piringan api yang indah muncul di depan Xiaoyan, dan di tengah piringan api, gumpalan api putih susu juga berayun dengan lembut. Itu adalah api iblis teratai murni menempati urutan ketiga dalam daftar api aneh, dan pola aneh yang tersebar pada cakram api hampir persis sama dengan formasi kuno formasi pemurnian surga jika Anda perhatikan lebih dekat. Jurus ini disebut reinkarnasi murka Buddha. Jurus ini tidak diciptakan oleh orang suci murka iblis di kehidupan sebelumnya, melainkan jurus yang dia ciptakan untuk mengenang jalan reinkarnasi itu bereinkarnasi selama ratusan generasi, tetapi dia belum mundur untuk memahami reinkarnasi semacam itu. Inilah mengapa dia tidak menciptakan jurus seperti itu. Dari segi kekuatan saja,
reinkarnasi murka Buddha sebenarnya tidak lebih buruk dari 9 Jue murka iblis. Saat menggunakan reinkarnasi murka Buddha kali ini, Xiaoyan bahkan mengintegrasikan formasi pemurnian surga kuno yang telah dia peroleh sebelumnya dengan kekuatan tersebut diberikan secara alami akan lebih menakutkan. Reinkarnasi murka Buddha. Saat Xiaoyan berteriak, seberkas api putih susu menyapu dari tengah piringan api dan bergegas menuju kaisar iblis yang aneh. Api iblis teratai murni memiliki kemampuan khusus untuk memurnikan segala sesuatu. Alien iblis sendiri adalah kejahatan di dunia. Jika mereka terkena pancaran cahaya ini, saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Namun, pada saat ini, sebuah lubang cahaya gelap tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis Aneh, menelan berkas api langsung ke dalamnya. Tidak hanya itu, 3 sinar api aneh yang awalnya mengunci Kaisar Iblis Aneh dia juga langsung tersedot ke dalam lubang hitam itu. Xiaoyan menyadari kekuatan melahap yang sangat kuat. Setelah menyerap energi dari beberapa api, lubang cahaya hitam sepertinya bertambah besar. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis juga menunjukkan senyuman aneh di wajahnya dengan cepat menyapu dan mengejar Xiaoyan, seolah hendak menelan Xiaoyan ke dalamnya. Xiaoyan, izinkan aku memberimu rasa menelan jimat leluhur. Kekuatan menelan, kamu bukan satu-satunya yang bisa melakukannya. Melihat lubang cahaya hitam semakin dekat, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam. Dalam satu tarikan napas, api hitam pekat dengan cepat menutupi telapak tangannya. Saat dia mengayunkan telapak tangannya, seekor naga raksasa yang terbakar dengan api hitam meraung, dan kemudian berubah menjadi lubang hitam besar di udara. Lubang hitam cahaya yang mendekat. Api pemakan kekosongan, seperti jimat leluhur pemakan, juga memiliki kemampuan untuk melahap segala sesuatu, dan tangan pemakan jiwa naga hitam Xiaoyan juga memiliki kemampuan untuk melahap. Xiaoyan mengandalkan gerakan ini untuk mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali sebelumnya, tapi ini masih milik Xiaoyan. Untuk pertama kalinya, Yan menggunakan kekuatan api penelan kehampaan untuk mengaktifkan tangan penelan roh naga hitam, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Kekuatan melahap kedua belah pihak dilepaskan tanpa syarat, mencoba menelan pihak lain, tetapi dilawan dan dicerna oleh energi yang sama. Pada akhirnya, tampaknya tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain, dan keduanya dimusnahkan dalam kehampaan. Dan pada saat lubang hitam dimusnahkan, cahaya petir yang dahsyat tiba-tiba meletus dari tempat kedua sisi dimusnahkan. Cahaya petir berkumpul dan berubah menjadi naga petir setinggi ratusan ribu kaki, dengan sikap kekerasan yang dapat menghancurkan dunia, menghantam Xiaoyan, dengan momentum yang sedemikian rupa sehingga seperti murka dewa, yang menakutkan. Jimat leluhur guntur, naga setan guntur. 8 jimat leluhur ini memang dewa langit dan bumi. Mereka benar-benar kuat. Melihat naga guntur, Xiaoyan juga menghela nafas dalam hatinya, lalu meregangkan tubuh, mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke kehampaan. Saat berikutnya, sinar guntur emas yang dibungkus dengan api perak ditembakkan dari ujung jarinya dan langsung menuju ke arah naga guntur. Meskipun sinar guntur emas tampak sangat kecil, ketika mendarat di naga guntur, tubuh naga itu dengan cepat runtuh, dan akhirnya berubah menjadi langit penuh guntur yang menyebar ke lautan iblis yang kacau, udara, dan kekuatan guntur yang besar membentuk lautan guntur, menutupi pandangan semua orang, termasuk tubuh Kaisar Iblis Aneh dan Xiaoyan. Guntur emas Jiuxuan adalah guntur terkuat di benua Doqi, dan api geng guntur 9 naga juga mengandung kekuatan guntur dan kilat. Keduanya bergabung satu sama lain, dan kekuatan api aneh serta kekuatan guntur digabungkan dengan sempurna, dan ledakannya kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1, itulah sebabnya ia bisa mengalahkan naga petir secara instan. Namun, pada saat lautan guntur menyebar, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dan meskipun dia berada di lautan guntur, dia tidak dapat mendengar suara guntur sedikit pun. Tetapi bahkan kekuatan jiwa di tingkat kaisar tidak dapat menyebar banyak, dan dibatasi dengan tegas pada lokasi terdekat 1000 meter, dan dia masih bisa merasakan bahwa kecepatannya tampaknya menjadi jauh lebih lambat. Kelima indera telah diblokir, dan bahkan kekuatan jiwa telah dibatasi. Xiaoyan diam-diam tertahan dalam kegelapan tak berujung. Dia tahu bahwa ini mungkin merupakan serangan lain dari Kaisar Iblis Aneh, dan serangan ini seharusnya terjadi menjadi miliknya. Itu mulai mengembun ketika jimat leluhur guntur digunakan untuk memadatkan naga guntur, jika tidak maka naga itu tidak akan dilepaskan begitu cepat. Inilah kekuatan jimat leluhur gelap di antara 8 jimat leluhur.
Jimat leluhur gelap yang digerakkan oleh energi iblis Kaisar Iblis Aneh sudah cukup untuk menciptakan dunia gelap khusus panca indera mereka, sehingga menciptakan kondisi yang paling menguntungkan untuk menyerang. Di ruang gelap, sosok Kaisar Iblis Aneh muncul dengan aneh, dia memegang tombak ajaib di tangannya dan menusuk jantung Xiaoyan. Di pertempuran sebelumnya, dia sudah merasakan betapa sulitnya Xiaoyan, jadi dia tidak melakukannya ingin memainkan trik kucing dan tikus, tetapi ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, pada saat ini, penguasa api yang cantik itu menahan serangan senjata ajaib seperti perisai. Tiba-tiba, angin kencang meledak di ruang gelap, mengguncang seluruh ruangan sedikit. Terkejut, tepat ketika Kaisar Iblis Aneh itu sedikit terkejut karena Xiaoyan memblokir serangannya, Xiaoyan mengambil penggaris api dan membantingnya ke arah Kaisar Iblis Aneh. Suhu panas yang dibawa oleh penguasa api membuat ekspresi Kaisar Iblis Alien berubah, dan dia dengan cepat mundur. Namun, dia baru saja mundur tidak jauh, dan Xiaoyan menindaklanjuti dengan cepat dengan penguasa api di tangannya panca indera terhalang oleh alam kegelapan. Penemuan ini membuat Kaisar Iblis Aneh sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa jimat leluhur kegelapan tidak akan berpengaruh. The Wrath of the Underworld. Tepat ketika Kaisar Iblis Aneh mengangkat tombak ajaibnya untuk memblokir serangan Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan gelombang suara jiwa yang kuat tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan, dan dia memukul dengan keras mendarat di tubuh Kaisar Iblis Aneh. Serangan jiwa yang menakutkan itu segera menyebabkan mulut dan hidungnya berdarah, dan kepalanya juga terasa pusing. Di masa lalu, Huang Kuantianurat harus memadatkan hantu jiwa setinggi 1000 kaki di belakangnya terlebih dahulu. Tetapi sekarang kekuatan Xiaoyan telah sepenuhnya melampaui Huang Quan Demon Saint yang asli, jadi dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk membuat hantu jiwa itu. Bayangan tersebut dikompres secara paksa di dalam tubuh, sehingga mencapai tujuan untuk dilepaskan ke dalam tubuh fisik. Ketika Kaisar Iblis Aneh dikejutkan oleh kemarahan Huang Quan, penguasa api Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena tidak ada suara abnormal karena alam kegelapan. Tetapi ketika meletus, seluruh alam gelap runtuh, dan tubuh Kaisar Yimo rusak parah akibat pukulan ini. Tempat tinggalnya hancur hampir 10.000 kaki, dan kemudian lautan api yang mengerikan menyapu, menenggelamkan tubuh Kaisar Iblis Aneh itu. Gerakan ini adalah tebasan langit penghancur matahari ekstrim yang sebelumnya menekan tombak iblis untuk menghancurkan dunia. Saat alam kegelapan hancur, panca indera Xiaoyan yang diblokir juga dipulihkan, efeknya justru sebaliknya. Bahkan Xiaoyan merasa sedikit merepotkan dengan kekuatan penekannya. Namun, sayang sekali selama Kaisar Iblis Aneh juga berada di alam kegelapan, Xiaoyan akan punya cara untuk melakukannya, menilai lokasinya. Api hati jatuh, peringkat ke-14 dalam daftar api alien, memiliki efek khusus yaitu menghasilkan api jantung di tubuh musuh dari udara tipis. Meskipun Xiaoyan tidak mengaktifkannya secara langsung, tubuh Kaisar Yimo telah diserang. Api, meskipun panca indera Xiaoyan terhalang, dia dapat mengandalkan induksi api batin untuk menangkap lokasi Kaisar Iblis Aneh. Tidak hanya itu, Nether Poison Fire yang berada di peringkat 20 dalam daftar api alien juga dimasukkan ke dalam tubuh Kaisar Iblis Alien bersamaan dengan invasi api hati. Sementara murka Huang Quan membuat Kaisar Iblis Alien pusing, racunnya pun masuk juga ditransfer bersama. Itu meledak, menyebabkan tubuhnya membeku sejenak, yang membuat serangannya menjadi efektif. Pukulan ini seharusnya bisa membunuh Kaisar Iblis Aneh, kan? Xiao Yao berbisik pelan, dia juga mengetahui kekuatan tebasan langit penghancur matahari ekstrim. Dia memiliki keunggulan absolut saat bertarung melawan iblis penghancur dunia Kaisar Iblis Aneh Tombak. Unggul dan lukai dia, kali ini tanpa pertahanan apapun, dia setidaknya bisa melukainya dengan serius, bukan? Agak sulit. Kekuatan jimat leluhur di tangan orang itu tidak lebih lemah dari api aneh kita. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, membuka telapak tangannya, dan lautan api yang indah menghilang. Api menghilang. Pada saat ini, sosok yang terbungkus baju besi hitam pekat muncul. Baju besi hitam legam membuat tubuh Kaisar Iblis Aneh semakin ganas, dan Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa Kaisar Iblis Aneh, yang terbungkus dalam baju besi, tidak menderita luka serius dia. Tebasan langit penghancur matahari ekstrim sebelumnya, namun, Xiaoyan juga yakin bahwa tebasan langit pemadam matahari ekstrim miliknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Kaca, seolah-olah untuk memverifikasi apa yang dipikirkan Xiaoyan, baju besi hitam di tubuh Kaisar Yimo juga memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya,
dan akhirnya benar-benar hancur di bawah tatapan mata, dan lapisan baju besi hitam tersembunyi di dalam baju besi itu. Darah meluap dari sudut mulut Kaisar Iblis Alien, dan matanya sangat suram. Jelas sekali bahwa dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita kerugian sebesar itu di tangan Xiaoyan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.